Kisah epik ini dimulai di puncak gunung es pada tengah malam, di bawah amukan badai salju yang sangat mengerikan. Tampak seorang pria berjanggut menghangatkan diri di dekat api unggun sambil menyesap minuman panas. Tiba-tiba, suara langkah kaki di atas salju menandakan bahaya mendekati kemahnya. Pria berjanggut itu menyadari kehadiran seseorang, namun dia tetap tenang minum sambil menatap tajam ke arah kegelapan. Sosok yang datang adalah sang karakter utama kita. Sang target pun menyindir, apakah pakaian mewahnya tidak berlebihan untuk tempat seliar ini. Jay lalu menunjukkan foto target di layar ponselnya, dan berkata bahwa dia hampir saja tidak mengenalinya. Simon Jones terkesan karena berhasil ditemukan, lalu bertanya, apakah serikat yang mengirimnya? Saat itu juga, dia menyadari bahwa pembunuh berjas itu adalah Jay, sang legenda. Jay pun memperkenalkan dirinya, dan Simon membalas bahwa seseorang bernama Johnny telah banyak bercerita tentang kehebatannya. Simon menyebut Johnny sebagai satu-satunya teman Jay, namun Jay membantahnya dengan dingin, menganggapnya hanya sebagai rekan kerja. Tepat setelah itu, Simon bertanya, apakah Jay berasal dari negara yang sama dengan Johnny karena mereka terlihat sangat akrab. Karakter utama kita menjawab tidak, dan Simon menyadari ucapannya terdengar sedikit rasis. Suara api unggun terus berderak, memecah keheningan mencekam di antara kedua pembunuh itu. Sementara itu, kedua pria tersebut saling menatap dengan penuh niat membunuh, mengukur kekuatan lawan sebelum mulai bertindak. Percikan api meletup sekali lagi, memecah kesunyian dan meningkatkan ketegangan hingga ke titik puncaknya. Tanpa peringatan, Jay melesat maju dengan pukulan secepat kilat yang mengarah tepat ke wajah Simon Jones. Sebagai balasan, pria berjanggut itu menendang api unggun ke arahnya, menciptakan ledakan bara. Memanfaatkan celah itu, Simon menyambar tombak kayu tajam di balik salju. Mengambil kesempatan emas tersebut, dia menyerang karakter utama kita, yang dengan sigap bangkit untuk mempertahankan dirinya. Pada detik terakhir yang menegangkan, Jay berhasil menangkis ujung tombak itu hanya dengan menggunakan pisau kecilnya. Tatapan karakter utama kita tetap fokus dan sedingin es, meski senjata mematikan mengarah padanya. Simon lalu mengerahkan seluruh tenaga, mencoba menghancurkan pertahanan sang legenda. Pria berjas itu menahan benturan yang dahsyat, mencengkeram erat pisaunya untuk melawan tusukan kayu tersebut. Dari posisi itu, Jay berhasil membalikkan keadaan, menepis tombaknya ke samping dengan gerakan yang super cepat. Menyadari kekuatan mengerikan lawannya, sang target segera menyiapkan serangan baru dengan senjata rakitannya. Pria berjanggut itu berputar dan melancarkan tebasan horizontal, namun sang legenda menghindarinya dengan sempurna. Setelahnya, karakter utama kita membalas lewat tebasan presisi ke pinggang lawannya. Pisau tajam itu telak merobek tubuh Simon, membuatnya berteriak kesakitan akibat luka yang sangat parah. Meski terluka parah, sang target masih sanggup mencengkeram lengan Jay untuk mencegah serangan, mematikan yang kedua. Oleh karena itu, Simon menggunakan lengannya yang lain untuk mengayunkan tombak dalam serangan. Putus asa, Jay pun berhasil melepaskan diri dan melempar pisaunya sekuat tenaga. Pisau itu menancap di lengan Simon, membuatnya menjatuhkan kapak tersembunyi, yang langsung disambar oleh karakter utama kita dari udara. Dengan senjata baru di genggaman, pria berjas itu maju membawa aura kematian yang pekat, siap untuk mengakhiri nyawa targetnya. Simon yang kini terkapar babak belur, mengakui bahwa legenda Jay bukanlah bualan belaka. Di detik-detik terakhirnya, dia bertanya, apakah serikat mengirimnya karena memihak pada Johnny. Karakter utama kita mengonfirmasi bahwa organisasi bayangan itu sama sekali tidak senang dengan perusahaan baru temannya. Sang target tertawa dan berkata bahwa serikat ingin melenyapkan Johnny beserta seluruh perusahaannya hingga tak bersisa, karena dia sendiri juga pada akhirnya akan dibunuh. Simon menuntut pendapat jujur Jay tentang pihak mana yang sebenarnya berada di jalan kebenaran. Dia menjelaskan bahwa sejak serikat memonopoli semua pekerjaan kotor, setiap pembunuh bayaran terpaksa bergantung penuh pada mereka. Akibatnya, siapapun yang masuk daftar hitam organisasi tidak akan pernah bisa mendapat pekerjaan lagi. Bahkan pekerja biasa yang bukan pembunuh bayaran pun memperlakukan mereka bagaikan tumpukan sampah yang tak berguna. Simon berkata bahwa orang tak tahu diri itu kini justru menjadi penguasa industri gelap ini. Sambil berdarah, dia kembali bertanya, apakah Jay menganggap serikat tidak bersalah? Pria berjas itu hanya menjawab dengan nada dingin, bahwa dia tidak pernah membuat penilaian semacam itu. Sang target tampaknya mengerti, dan dengan embusan napas terakhirnya, dia berkata sangat menantikan masa depan. Bayangan Jay terpantul di mata Simon yang perlahan meredup, membawa harapan untuk melihat masa depan sesungguhnya. Tugas selesai, karakter utama kita pun berbalik pergi, meninggalkan jasad itu membeku dalam salju. Sambil berjalan, dia merenungkan kata-kata Simon dan menyadari mimpi buruk baru dimulai. Adegan beralih ke siang hari yang cerah, menampilkan gedung serikat yang menjulang megah di jantung kota metropolitan. Di dalam markas besar, seseorang memberitahu Jay bahwa mereka telah mengirimkan data target baru untuk segera dia periksa. Menerima pesan mematikan tersebut, dia langsung menyadari bahwa misi baru ini tepat seperti tebakan Simon. Saat membuka dokumen rahasia di ponselnya,
Sang pembunuh terkejut mengetahui bahwa target barunya adalah rekannya sendiri, yaitu Johnny. Pada momen kritis itu, kilas balik pun dimulai saat Johnny mengajaknya minum dan menganggapnya sebagai seorang sahabat sejati. Jay ingat saat meralat ucapannya, menegaskan bahwa mereka hanyalah rekan kerja sambil mendentingkan gelas. Dia bercerita bahwa serikat sering membentuk tim pembunuh untuk misi, dan di sanalah takdir mempertemukannya dengan Johnny. Setelah pembantaian berdarah, Johnny datang memperkenalkan diri secara resmi. Keduanya berjabat tangan. Jay memperkenalkan dirinya dengan gaya yang dingin, singkat, dan tajam. Johnny tersenyum tipis, menyebut ini kali pertamanya bekerja sama dengan sesama pembunuh bayaran Asia. Penuh antusias, Johnny menawarkan pertemanan, namun Jay menolaknya mentah-mentah tanpa ragu. Sambil tersenyum, Johnny bersikeras bahwa karakter utama kita baru saja mendapat teman baru. Sang protagonis membantah keras, tapi Johnny terus mendesaknya bersahabat. Sejak saat itu, Johnny terus bersikap hangat, perlahan menjadi satu-satunya sosok terdekat dalam hidupnya. Di sebuah bar, Johnny merangkulnya sebagai rekan dekat, lalu menawarkan sebuah ikatan yang lebih dalam. Melihat keterkejutan karakter utama kita, Johnny langsung mengajaknya menjadi mitra bisnis sungguhnya. Dia berencana mendirikan perusahaan sendiri dan keluar dari serikat. Alasannya sederhana, dia muak karena bayaran darah mereka selalu disunat oleh organisasi. Karena itu, dia mengajak Jay bergabung, menjanjikan kejayaan mutlak di masa depan. Namun karakter utama kita langsung menolak, membuat Johnny tertegun oleh jawaban secepat kilat itu. Sang pembunuh percaya bahwa hidup dan pekerjaan harus dijalani sendirian. Johnny menghela napas, mengakui dalam hati bahwa dia sudah menduga penolakan dingin tersebut. Jay bertanya, mengapa dia repot-repot menawarkannya. Sahabatnya itu membalas bahwa dia tetap harus mencoba peruntungannya. Dengan tatapan tajam, Johnny memperingatkan, jika bisnisnya sukses, serikat mungkin akan mengutus Jay untuk menghabisinya. Kembali ke masa kini, karakter utama kita akhirnya mengerti, memastikan bahwa target utamanya adalah Johan Wong. Pria misterius di ruangan itu mengoreksinya. Targetnya adalah seluruh perusahaan, sebuah fakta yang mengejutkan Jay. Pria itu mengonfirmasi misinya dengan bayaran fantastis, $25 juta. Karakter utama kita mempertanyakan alasan serikat tidak menggunakan pasukan mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa serangan frontal akan memicu kekacauan besar. Mereka butuh senjata presisi yang mematikan. Hanya segelintir pembunuh yang mampu menyelesaikannya, dan Jay adalah kartu as mereka yang paling bisa diandalkan. Mendengar hal itu, Jay menerima kontrak darah tersebut. Namun ada satu syarat, dia yang akan menghancurkan perusahaannya. Sebagai ganti kehancuran kerajaan bisnis itu, sang pembunuh menuntut agar nyawa Johnny dibiarkan hidup. Jay mengingatkan bahwa tidak ada orang lain yang sanggup. Jika ditolak, serikat akan hancur dalam keputusasaan. Petinggi itu setuju, asalkan Johnny dibiarkan lumpuh total dan tak bisa bangkit lagi. Jay pun menyanggupinya. Adegan beralih menatap pemandangan kota, dihiasi cahaya senja berdarah yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Keluar dari gedung, karakter utama kita menelusuri jalanan malam. Dia merenung, mungkinkah jauh di lubuk hatinya, dia hanya enggan mencabut nyawa mantan sahabatnya? Di tengah lamunannya, seorang bocah kecil menghampirinya dengan senyuman, menawarkan beberapa gelang misterius. Bocah itu berbisik bahwa gelang tersebut menyimpan kekuatan gaib yang mungkin sangat dibutuhkan. Sang pembunuh terpancing rasa penasaran, karakter utama kita bertanya, sambil tersenyum lebar. Bocah itu menyebutnya sebagai kekuatan untuk memulai kehidupan yang baru. Kata-kata bocah itu menyentuh sisi rapuhnya. Tanpa ragu, Jay memutuskan untuk membeli satu gelang tersebut. Mengenakan gelang itu, Jay membulatkan tekad. Setelah pertumpahan darah ini berakhir, dia bersumpah akan memulai lembaran hidup yang benar-benar baru. Hadiah $25 juta sudah cukup untuk membiayai masa pensiunnya dengan tenang. Tiba-tiba, segerombolan pembunuh bayaran menyergapnya. Saat maut mendekat, dia malah bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya setelah pensiun nanti. Karakter utama kita baru sadar, selama menjadi pembunuh berdarah dingin, dia tak pernah sekalipun memikirkan masa depannya. Di tempat lain, Johnny menatap kota dari kantor mewahnya berat. Jay menerobos masuk dengan tubuh bersimbah darah setelah membantai pasukan pembunuh. Melihat kondisi temannya yang hancur, John menyodorkan minuman. Dia menyombongkan betapa besar kerajaannya sekarang. Tanpa menunggu persetujuan, sang bos langsung menuangkan paksa cairan keras itu ke mulut karakter utama kita. Usai menelannya, Jay membanting gelas itu hingga hancur berkeping-keping, meluapkan seluruh amarah dan rasa frustrasinya. Dengan napas terengah, dia mendeklarasikan bahwa perusahaan Johnny telah kiamat, hancur lebur di tangannya hari ini juga. John mencibir bahwa sang pembunuh juga nyaris mati. Tanpa basa-basi, karakter utama kita melempar granat suar yang meledak tepat di wajah mantan rekannya itu. Ledakan dahsyat itu mementalkan tubuhnya ke belakang, menghancurkan kaca jendela hingga berkeping-keping di udara. Belum sempat bernapas, karakter utama kita tersentak. Menembus kepulan asap tebal, Johnny menerjang maju bak binatang buas. Dalam sekejap mata, dia sudah menduduki Jay. Sang bos mengeluarkan belati tersembunyi, bersiap memberikan tikaman mematikan.
Jai meronta untuk bangkit melawan. Namun tubuhnya yang lelah dan mati rasa menolak tunduk pada perintahnya. Mengunci korbannya, Johnny mencengkeram kerahnya dan meraung marah, menuntut alasan di balik pengkhianatan keji ini. Tanpa menunggu jawaban, dia menghunuskan bilah dingin itu ke arah mantan rekannya. Tak ada setitik pun keraguan. Dengan mata marah, menyala penuh dendam, dia kembali berteriak. Ujung pisau itu mendekat, memantulkan kilat kematian tepat di manik mata Jai. Di ambang batas kemampuannya, karakter utama kita mengerahkan sisa tenaga terakhirnya untuk menangkis serangan mematikan itu. Melihat celah terbuka, Jai membalas dengan tinju dahsyat yang mendarat telak di wajah John. Sang pembunuh bayaran kehabisan napas setelah mengerahkan seluruh auranya. Pukulan brutal itu menghantam dagu teman lamanya tanpa ampun. Akibatnya, tubuh John nyamruk ke lantai, tak sadarkan diri. Menandakan pertarungan mematikan ini telah berakhir. Jai pun memutar otak mencari cara melumpuhkannya demi memenuhi bagian dari kesepakatan mereka. Namun, karakter utama kita sadar bahwa lukanya terlalu parah. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan dan suara yang memuji penampilannya. Ia langsung menoleh, mempertanyakan identitas pria misterius yang mendadak muncul dari dalam bayangan itu. Pria berjas itu berkata ia hanya memastikan misinya selesai sempurna. Detik berikutnya, bidikan laser merah mengunci tubuh Johnny yang terkapar. Pasukan bersenjata membidik Johnny, dan karakter utama kita berusaha keras untuk menghentikan eksekusi tersebut. Tiba-tiba, seorang penjaga melepaskan tembakan, namun peluru itu justru menembus tubuh Jai. Meski terluka parah, ia menjadikan dirinya tameng bagi Johnny. Dengan amarah meluap, ia berteriak bahwa nyawa rekannya adalah bagian kesepakatan. Ia jatuh berlutut, menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Sementara pria itu menyuruhnya agar tenang. Sang pembunuh bayaran menatap pria itu dengan sorot mata benci, siap untuk membalas dendam. Eksekutif itu membenarkan kacamata dan berkata dingin bahwa ini hanyalah bisnis. Serikat menganggap orang hebat seperti mereka adalah ancaman. Kehadiran mereka membawa ancaman besar bagi kelangsungan bisnis organisasi. Murka, karakter utama kita berteriak ini bukan sekadar bisnis, dan matanya mulai memancarkan cahaya biru. Mengabaikan kesepakatan, pria itu menyebut mereka beban bagi serikat. Tanpa ampun, pasukan melepaskan hujan peluru, mencabik-cabik tubuh karakter utama kita. Hantaman peluru menghempaskan Jai ke belakang, dan tubuhnya ambruk tanpa nyawa di lantai kantor. Tepat pada detik itu, gelangnya memancarkan cahaya biru mistis. Energi luar biasa menyelimuti, dan membawanya melintasi ruang angkasa yang kosmis. Cahaya itu berpusat pada gelangnya, lalu seekor kupu-kupu energi ajaib muncul di atas tangannya. Tiba-tiba, kesadaran Jai bangkit di dalam mobil di jalanan gelap. Ia menatap gelang yang bersinar, bertanya-tanya, apakah ia masih hidup? Di luar, seorang pria yang sedang menelepon, mengaku lengah dan tak sengaja menabrak seorang kurir. Karakter utama kita menyadari ia berada di Korea, mendengar pria itu mengoceh dalam keadaan mabuk. Ia akhirnya paham, jiwanya telah berinkarnasi ke dalam tubuh kurir, yang baru saja tewas ditabrak. Saat pengemudi itu berniat kabur, karakter utama kita memanggilnya, membuatnya terkejut tanpa sempat bereaksi. Jai melayangkan tinju sekuat tenaga tepat di wajahnya. Ia terus menghajar pria yang terkapar memohon ampun itu. Setelah pengemudi itu pingsan, Jai memproses fakta bahwa ia tewas di Amerika, namun bangkit di Korea. Ia merenungkan kematiannya yang tragis dan kebangkitannya yang penuh misteri. Namun kini, dengan tatapan tajam, ia tahu persis tujuannya. Ia bersumpah akan menghancurkan semua orang yang mengkhianati dan menghabisinya demi bisnis busuk mereka. Dengan tekad bulat, Jai masuk ke mobil pengemudi mabuk itu dan memastikan dirinya benar-benar di Korea. Ia sadar, ia tak bisa sekadar menyetir ke Amerika untuk balas dendam. Lagi pula, serikat misterius itu bukanlah organisasi yang mudah dilacak. Lelah dengan semua kegilaan ini, ia memutuskan butuh istirahat sejenak setelah mati dan bangkit kembali. Jadi, ia memutuskan pergi ke kediaman pemilik asli tubuh ini untuk memulihkan tenaganya yang terkuras. Sebagai mantan pembunuh, ia tahu cara menggali informasi. Di era modern ini, data target bisa didapat hanya dengan meretas ponsel. Berada dalam tubuh aslinya, membuka kunci ponsel dengan pengenalan wajah menjadi hal yang sangat mudah. Ponsel terbuka seketika, memberikan akses penuh. Berbekal alamat itu, ia tiba di apartemen sempit milik sang mantan pemilik tubuh. Sang pembunuh melempar kunci ke meja, menyadari bahwa tempat tinggal ini tampak sangat menyedihkan. Saat membuka kulkas, ia hanya menemukan ruang kosong melompong dengan tersisa satu botol air minum. Dari ponsel itu, ia menggali masa lalu si pemilik tubuh. Pemuda berusia 27 tahun yang gagal dan terlilit utang. Karakter utama kita membuang botol kosong itu, merenungkan nasib pahit dari kehidupan pemuda malang tersebut. Dan yang lebih menyedihkan, pemuda itu malah tewas konyol tertabrak pengemudi mabuk di tengah jalan. Tiba-tiba, gedoran keras mengguncang pintu, disusul teriakan kasar yang memanggil nama Jin Jae-hyun. Ia mengecek ponselnya, waktu sudah menunjuk pukul 1 dini hari. Membuka pintu, ia dihadapkan pada dua pria berjas mencurigakan. Kedua pria itu mengaku sebagai lintah darat, datang untuk menagih utang dengan bunga mencekik leher. Saat itulah, Jai tersenyum sinis.
menyadari mereka adalah rentenir yang memburu pemilik tubuh sebelumnya. Tatapannya menyapu lorong, terpaku pada pintu 301. Di balik celah pintu sebelah, sepasang mata tetangga mengintip ngeri melihat keributan itu. Kesabaran habis. Para lintah darat itu mendobrak masuk, menghancurkan pintu tanpa ragu. Kunci mobil di atas meja jadi incaran. Sementara, yang lain mengumpat melihat kulkas kosong melompong. Sang bos murka, mengancamnya karena nekat beli mobil alih-alih bayar utang. Dengan santai, Jai menyuruh mereka membawa mobil itu karena sakunya kosong. Salah satu kroto meledak marah, membentak bahwa keputusan bukan di tangannya. Tapi sang bos memotong cepat, memberi isyarat pada anak buahnya untuk segera berkumpul. Daripada pulang tangan kosong menghadap atasan, lebih baik sita mobilnya. Mereka pun turun ke parkiran untuk mengecek kondisi barang jarahan itu. Sang ketua berbisik licin, berniat menjatuhkan harga mobil demi meraup untung kotor berlipat ganda. Licin bakular, ia mengklaim nilainya cuma cukup untuk bunga utang. Sambil menunjuk penyot, ia berujar sinis kalau ini mobil bekas tabrakan. Tokoh utama kita mendengus dingin, bertanya apa cek fisik luar saja cukup untuk menaksir harga. Secepat kilat, tangannya mencengkeram kasar kepala bos preman itu, memicu kepanikan luar biasa. Bung, Jai menghantamkan wajah pria itu ke kaca mobil agar bisa melihat ke dalam. Dua kroconya mematung, nyali mereka ciut seketika. Tanpa membuang sedetik pun, tokoh utama kita melesat bagai bayangan, siap menghabisi mereka berdua. Serangan sikunya telak menghancurkan hidung salah satu preman. Jai lalu menumbangkan kroco terakhir lewat pukulan maut yang menembus ulu hati. Melihat pasukannya rata dengan tanah, sang bos gemetar hebat. Jai tahu betul, pria ini murni pecundang. Tatapan Jai menajam, sampah seperti ini biasanya cuma punya dua pilihan, lari terbirit-birit atau panik buta. Benar saja, kepanikan mengambil alih. Tangan gemetarnya merogoh sesuatu dari balik jaket usangnya. Insting pembunuhnya siaga penuh, mengantisipasi tembakan senjata api, ternyata hanya sebilah pisau. Jai baru ingat, hukum di Korea itu sangat berbeda. Menggenggam erat bilah tajam itu, sang preman menerjang maju dalam serangan putus asa. Terlalu lambat. Jai menghindar dan melucuti senjatanya dalam satu gerakan mulus. Bos preman itu linglung, menatap langit malam dengan pikiran kosong. Celah terbuka lebar. Jai melontarkan pukulan berkekuatan penuh yang meremukkan wajah lawannya. Ia mengakhiri siksaan itu lewat tendangan telat, menghempaskan sang lintah darat ke aspal dingin. Refleks dewa. Sang tokoh utama menangkap pisau itu di udara, lalu menancapkannya ke tanah, tepat di sebelah mata sang bos. Aura membunuh menguar pekat, Jai mengancam dingin, memperingatkan bahwa pertemuan berikutnya tak akan ada pengampunan. Merasa urusan selesai, ia memerintahkan pria itu mengambil mobilnya dan inyah dari pandangannya. Selamanya. Mengangkut anak buahnya yang pingsan, bos preman itu kabur, membawa amarah. Lewat spion, ia menatap Jai ngeri, menyadari monster apa yang baru saja diusiknya. Di dalam mobil, preman itu kebingungan memikirkan sosok Jai. Punya kekuatan mengerikan, tapi kenapa sebelumnya pasrah dipukuli? Melihat mobil itu menghilang, tokoh utama kita lega, akhirnya membuang barang curian tersebut. Fokus kini beralih ke jendela apartemennya, di mana cahaya lampu masih berpendar redup. Baru saja tangannya menyentuh gagang pintu, panggilan tetangga menghentikannya. Jai mendecak kesal, padahal kasur sudah memanggil-manggil. Wanita itu muncul di lorong, membuat Jai heran. Sambil tersenyum penuh arte, ia mengaku telah mengintip pertarungan brutal di bawah tadi. Awalnya, wanita itu berniat memanggil polisi kalau Jai sampai babak belur dihajar preman. Nyatanya, justru preman itu yang diratakan dengan aspal. Memuji kekuatannya, wanita itu tersenyum. Jai membalas dingin, bertanya apa dia akan dilaporkan. Tetangga misterius itu menggeleng pelan. Malah jujur mengaku kalau dirinya mulai tertarik pada sosok Jai. Tak peduli dengan rayuan itu, tokoh utama kita beralasan butuh tidur dan langsung masuk ke apartemen. Wanita itu terpaku bisu saat pintu ditutup tepat di depan wajahnya. Sendirian di kamar, Jai menghempaskan tubuhnya ke kasur, kelelahan luar biasa. Tubuhnya mencapai batas, dalam hitungan detik, ia terlelap dan jatuh ke alam bawah sadar. Waktu berlalu, Jai terbangun oleh perut yang keroncongan, lalu memutuskan mencari burger untuk pengganjal lapar. Papan lampu neon restoran 24 jam berpendar terang, sambil mengunyah, ingatan Jai melayang pada masa lalunya bersama Johnny. Kilas balik terputar, Johnny pernah heran kenapa tokoh utama kita selalu memilih restoran burger ini. Jai menjawab singkat rasanya enak. Namun, temannya berekspektasi seorang pembunuh bayaran elit pasti punya selera mewah. Jai membalas, burger ini sangat sempurna, karena rasanya tak pernah berubah, di belahan bumi manapun kau berada. Bahkan rasa kentang gorengnya pun standar bakung. Johnny lalu menyela, apa cuma itu alasannya? Sang pembunuh membenarkan, salah makan di negara asing bisa menghancurkan sebuah misi mematikan. Restoran ini menjaga fisiknya dalam kondisi tempur absolut. Johnny mendecak kesal, karena kalah telak berdebat. Sementara Jai tersenyum tipis merayakan kemenangan logikanya. Kembali ke masa kini, tokoh utama kita teringat kebrutalan serikat yang menghabisi Johnny tanpa ragu. Ironisnya, dia juga dihianati dan dibunuh oleh mereka. Tapi entah kenapa, hanya dia yang bangkit dari kematian. Tiba-tiba,
seorang wanita membawa nampet lewat sambil mengeluh kelaparan. Dia nyelonong begitu saja, meninggalkan Jay dalam kebingungan total. Wanita itu duduk di meja lain, anehnya, Jay merasa sangat familiar dengan aura kehadirannya. Tepat pada detik itu, tangan wanita yang memegang makanan tiba-tiba memancarkan cahaya biru, misterius. Energi itu beresonansi kuat dengan gelang Jay. Gelangnya ikut berpendar, membuat tokoh utama kita menatap tangannya tak percaya. Pandangannya beralih tajam pada wanita itu. Menyadari tangan mereka berdua memancarkan pendaran cahaya yang sama. Wanita berambut merah muda itu menoleh dengan raut terkejut. Keheningan mencekam menyelimuti, sementara benang energi saling menghubungkan mereka. Memecah kesunyian, wanita itu menebak nama Jay. Jelas saja tokoh utama kita waspada. Dari mana dia tahu identitasnya? Kepingan ingatan masa lalu menyatu, Jay teringat wujud lamanya saat masih menjadi pembunuh bayaran. Bayangan Johnny tumpang tindih dengan siluet wanita itu. Jay memastikan apakah dia mantan rekannya, dan denyut energi membenarkannya. Fakta gila pun terungkap. Wanita itu membenarkan bahwa jiwanya adalah Johnny, membuat tokoh utama kita mematung sok. Dipenuhi aura amarah yang meledak, Johnny menerjang maju. Dia berteriak murka sebagai sahabat yang dulu dihabisi Jay. Tuduhan itu membekukan tubuh sang pembunuh. Gagal menghindar, pukulan telak Johnny membantingnya keras ke lantai restoran. Sambil mencekik leher Jay dengan dendam, Johnny berteriak bahwa persahabatan mereka hanyalah ilusi. Tokoh utama kita memahami kemurkaan itu, dan mati-matian mencoba menjelaskan kebenarannya. Terbata-bata, Jay mengungkapkan serikatlah dalangnya, dan serangan terhenti. Masih menindih tubuhnya, Johnny bertanya shock apakah serikat juga mengkhianatinya, dan Jay membenarkannya. Ketegangan terputus saat seorang pelayan muncul. Dia berteriak memperingatkan mereka, agar tidak membuat keributan di sana. Menyadari situasi, Johnny menyingkir dan meminta maaf. Sang pelayan lalu, mulai membersihkan kekacauan di lantai. Pelayan itu menggerutu sambil mengepel lantai yang hancur akibat pertarungan mereka. Dengan sinis, dia menyindir agar mereka menyewa kamar saja. Kini duduk berhadapan di meja, Johnny dengan tangan bersedekap menatap tajam ke arah tokoh utama kita. Dengan nada kesal, dia menginterogasi alasan Jay menolak kerjasamanya dulu, tapi nekat menerima misi penyelamatan untuknya. Mantan rekannya menyebut Jay aneh, tapi Jay membalas, bangkit dari kematian, jauh lebih gila. Johnny lalu mengeluhkan aset jantannya yang hilang. Setelah melahap habis makanannya, pria di tubuh wanita itu merenungkan kenapa takdir gila ini menimpa mereka. Seketika, ingatannya tertuju pada pendaran cahaya biru misterius yang sempat meresonansikan kekuatan mereka beberapa saat lalu. Tokoh utama kita langsung bertanya, apakah Johnny pernah membeli gelang aneh dari bocah di jalanan? Jay teringat janji sang penjual tentang kekuatan kehidupan baru. Dia mengungkap telah membeli artefak yang sama, dan Johnny menyadarinya. Dihadapkan pada realitas gila ini, mantan rekannya bertanya tentang langkah apa yang akan diambil tokoh utama kita. Dengan tatapan mata membunuh, tokoh utama kita bersumpah bahwa mereka harus membalas dendam pada serikat. Namun Johnny menyala, mengatakan dia ingin tahu rencana untuk istilah asing saat ini juga. Kata-kata aneh itu membuat Jay kebingungan. Rekan lamanya itu bertanya apakah dia sudah menemukan kediaman dari pemilik tubuh aslinya, dan Jay membenarkannya. Johnny langsung berdiri mengajak ke sana, tapi Jay kehabisan tenaga. Wanita itu beralasan energinya terkuras habis untuk menggali kuburannya sendiri. Dia menceritakan kengerian saat matanya pertama kali terbuka. Dia menyadari tertimbun tanah dan harus merangkak dari kematian. Johnny lalu menuntut Manny, dan Jay menyetujuinya. Tanpa membuang waktu, kedua mantan pembunuh itu menuju apartemen kecil tokoh utama kita. Sesampainya di sana, Johnny langsung menuju kamar mandi. Sementara itu, tokoh utama kita menunggu sabar di tepi ranjangnya. Sambil mengobrol, Johnny tiba-tiba menyinggung bahwa dia hampir membenci Jay untuk selamanya. Dia menjelaskan, jika rencana serikat berhasil, dia pasti berakhir mati di tangan sahabatnya sendiri. Jay terdiam, Johnny bertanya dari balik pintu, apa Jay masih ingin menghabisinya sekarang? Tokoh utama kita menggeleng, sementara Johnny meregangkan tangannya di dalam. Dengan nada tersenyum, dia bergumam bahwa Jay sudah menebus semua itu dengan kehilangan nyawanya sendiri. Tokoh utama kita kebingungan dengan ucapan tersebut. Tiba-tiba, pintu kamar mandi berderi terbuka dan John muncul memuji hangatnya air pancuran. Mendengar mantan rekannya selesai mandi, Jay spontan menoleh, dan seketika jantungnya hampir copot melihat pemandangan tersebut. Johnny melenggang keluar hanya berbalut sehelai handuk tipis. Dia santai mengeluhkan rambut panjangnya yang susah kering. Wajah tokoh utama kita memerah panik. Dia refleks menutup mata sambil berteriak histeris, mempertanyakan penampilan minim tersebut. Dengan ketus Johnny membalas, masa iya dia harus memakai baju kotor lagi setelah mandi? Jay pun memahami logika itu. Hilang kesabaran, dia melempar pakaian dan menyuruhnya segera bersiap. Malamnya, mereka berbagi kamar, Johnny di lantai dan Jay di ranjang. Dari kasur lantai, wanita itu bertanya bagaimana rencana balas dendamnya pada pihak Union. Dia bersumpah akan membalas budi berlipat ganda, tapi wanita itu terus mendesak detail rencananya. Sang karakter utama tersenyum penuh misteri, bisnis adalah senjata utamanya. Dia lalu mengakhiri obrolan dan menyuruhnya tidur.
Esok harinya di taksi, John menggerutu soal telepon tanpa henti dari ayah gadis itu. Di perjalanan, Jay menyeletuk kalau wajah baru John sangat mirip dengan wajah aslinya. Dia bercanda wajah aslinya jauh lebih tampan, dan sang karakter utama pun tertawa mendengarnya. John menyadari mereka masih bisa membaca dan berbicara bahasa Korea dengan sangat lancar. Dia teringat fenomena koma dengan bahasa asing, mungkinkah itu yang terjadi? Tiba-tiba, taksi berhenti tepat di tujuan mereka. Mereka pun turun dan menatap lekat bangunan di hadapan mereka. Betapa terkejutnya mereka melihat sebuah mansion raksasa. John langsung mendekati gerbang dan menekan bel. Suara terkejut terdengar dari intercom. Heran, bagaimana Sunumi bisa sampai di sana? Karakter utama kita kebingungan. Sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suara sang ayah menyuruh masuk, dan John jawab kalau dia segera datang. Sambil tersenyum, wanita itu berkata inilah rumah barunya. Dia harus mengurus kekacauan ini dulu, dan akan menyusul nanti. Jay pulang ke apartemennya, yakin kalau Johnny akan menghadapi masalah pelik dengan keluarga barunya. Berbaring di ranjang, dia merasa beruntung bisa berinkarnasi ke dalam tubuh seorang pria penyendiri. Mengecek ponselnya, sang karakter utama sadar pemilik aslinya tidak pernah menghubungi siapapun. Tersenyum kecut, dia teringat kehidupan lamanya. Sepanjang hidupnya, dia selalu sendirian tanpa keluarga maupun teman sejati. Sambil minum, dia membatin Johnny pasti akan mengamuk jika dia bilang tak punya teman. Tiba-tiba pintu diketuk. Dia langsung mengira itu adalah mantan rekan kerjanya. Membuka pintu, dia terkejut melihatnya tiba sangat cepat. Namun sedetik kemudian, sebilah pisau maut melesat tajam ke arahnya. Dengan refleks tingkat dewa, karakter utama kita berhasil menghindari sabetan itu di detik terakhir. Penyusup bertopi dan berkacamata itu kembali mengayunkan pisaunya. Tanpa ragu, pria misterius itu menerjang maju untuk menghabisi nyawanya. Akibat benturan tenaga yang luar biasa, sang pembunuh terdorong mundur ke dalam ruangan. Jay langsung mencengkeram erat bilah pisau itu. Pria bertopi syok berat serangannya ditahan. Memanfaatkan celah, Jay memelintir pergelangan tangannya dan membantingnya ke lantai dengan keras. Pisau itu terlempar ke udara, lalu menancap tajam di lantai kayu apartemen. Sang penyusup menatapnya dengan aura membunuh, meski senjatanya terlepas. Ketegangan memuncak saat mereka saling menatap tajam sebelum kembali bertarung. Dengan mata menyala biru terang, karakter utama kita bersiap melancarkan serangan balasan. Dia menghantamkan tinju telak ke rahang si penyusup. Pria itu ambruk ke lantai, benar-benar lumpuh seketika. Tanpa ampun, Jay menginjaknya dan menuntut siapa dalang di balik serangan ini. Pria itu memuntahkan darah, dan kecurigaannya semakin kuat. Dengan tatapan mematikan, dia bertanya, apakah Union yang mengirim anjing pelacak ini? Sang penyusup bungkam 1000 bahasa, terkapar tak berdaya dengan wajah hancur berantakan. Pisau yang menancap di dekatnya, tiba-tiba menarik perhatian pembunuh itu. Melihat celah, dia nekat meraih pisau itu. Tapi Jay jauh lebih cepat dan mendaratkan tinju penghancur, meremukkan kacamatanya. Penyusup itu tersungkur tanpa jalan keluar. Jay memungut pisau itu. Mustahil Union bisa mengetahui identitas barunya secepat ini. Dia melangkah mendekati pria malang itu, siap memerah setiap tetes informasi. Tanpa belas kasihan, sang karakter utama menodongkan pisaunya untuk mengancam sang pembunuh. Bilah tajam menusuk bahunya, memancing jeritan kesakitan luar biasa. Dengan ancaman maut, Jay kembali memaksa nama sang pengirim. Sang penyusup gemetar ketakutan, terbata-bata, karena tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Beralih ke keluarga baru John, saudara-saudaranya duduk menegang. Sang ayah marah besar karena dia menghilang dan membuat kekacauan. Katanya mereka cemas, tapi John menyadari aura ketakutan dari wajah kedua saudaranya. Saat itulah, dia sadar kedua saudaranya punya peran gelap di balik kematian gadis ini. Tak lama, sang kakak keluar dan membentak lewat telepon, menuntut penjelasan atas kegagalan itu. Dia membentak, si pembunuh bayaran sudah bersumpah tugasnya beres. Apa targetnya bangkit dari kubur? Kehabisan kesabaran, pria itu menyuruh bawahannya mengecek kamera gerbang depan. Bawahannya melapor bahwa Somi tiba naik taksi bersama seorang pria, dan mereka sudah melacak dari mana keduanya berasal. Sang kakak langsung memerintahkan pembunuh bayarannya untuk memburu dan melenyapkan pria itu, karena dia adalah ancaman besar. Penuh amarah, dia berteriak ini harusnya masuk garansi. Tugasnya gagal total, karena gadis itu kembali hidup-hidup. Pria itu murka, si pembunuh bayaran sudah mengambil uangnya, tapi hasil kerjanya benar-benar ampas. Tiba-tiba, saudara perempuannya mendekat dan memanggil namanya, membuat pria itu terlonjak kaget. Wanita itu bertanya apa yang terjadi pada Somi, dan sang kakak menjawab tajam bahwa si pembunuh bayaran telah gagal. Kakaknya berkilah semua ini demi kebaikan mereka, dan Jukyung tak paham. Mendengar itu, si wanita memohon padanya untuk berhenti, mengingatkan Somi tetaplah adik mereka. Kesal, pria itu membentak bahwa dia hanya anak simpanan, dan mereka cuma saudara tiri. Dia mengingatkan, penyakit ibu mereka makin parah saat tahu tentang perselingkuhan yang melahirkan Somi. Dia menegaskan, ayah mereka bisa saja mewariskan perusahaan pada Somi. Apa ibu akan tenang di alam sana?
Terbakar emosi, sang kakak meneriakkan nama Han Jukyowon, meluapkan segala rasa frustrasinya. Dia memaksa adiknya untuk patuh, karena pada akhirnya, ini demi masa depannya. Adegan beralih kembali ke apartemen karakter utama kita di malam hari. Si penyusup membongkar bahwa dalang di balik pembunuhan ini adalah orang yang sama dengan yang mengincar nyawa Somi. Karakter utama kita menyadari jika dia menghabisinya sekarang, membereskan mayatnya akan jadi masalah besar. Dia sadar dirinya bukan lagi pembunuh profesional yang bisa memanggil tim pembersih semudah membalikkan telapak tangan. Sementara itu, si penyusup gemetar, tak percaya betapa kuat dan cepatnya karakter utama kita. Melihat celah, pria itu berniat menyerang lagi saat lengah. Tapi Aura Jai langsung menekannya, menghentikan gerakannya sebelum dia bertindak. Insting dan pengalaman si penyusup berteriak menyerang monster ini adalah bentuk bunuh diri. Dengan tatapan pembawa maut, karakter utama kita tahu lawannya bukan tandingan. Dia bertanya pelan, apa dia ingin hidup? Pria itu mengangguk ketakutan. Maka, Jai menyuruhnya pergi dan berpura-pura tak pernah menemukannya di apartemen itu. Jai juga memberi peringatan keras agar si pembunuh tak lagi menerima bayaran yang berkaitan dengan mereka. Sebagai penutup, Jai mengancam, jika bertemu lagi, nyawanya akan melayang. Si penyusup kabur, dan pintu apartemen 301 tertutup rapat. Di luar, si pembunuh ditanya Klinnya, apa tugas sudah selesai? Dia berbohong targetnya tak ada, dan si Klin mengamuk soal kerjanya yang ampas. Habis kesabaran, dia membentak akan mengembalikan uangnya, dan melarang Klin itu menghubunginya lagi. Di mansion, kakak Somi benar-benar dibuat kebingungan saat mendengar uangnya akan dikembalikan. Pria itu murka, dan berteriak di telepon, mengira ini lelucon. Saat itulah, Johnny lewat dan dengan senyum mengejek memuji kerja kerasnya. Sang adik perempuan lalu berbalik pergi, meninggalkan kakaknya yang mematung tak bisa berkata-kata. Dipenuhi amarah, pria itu menyuruh bawahannya mencari pembunuh bayaran lain yang lebih becus. Sementara itu, Johan mengotak-atik ponsel Somi, mulai merangkai teka-teki kehidupan gadis ini. Dari informasi baru ini, Johnny menemukan fakta mengejutkan. Ayah gadis itu adalah Han Kyo-won, pimpinan grup HK yang legendaris. Dua saudara yang menyambutnya adalah Han Ju-sot dan Han Ju-kyowon, anak dari istri pertama yang meninggal karena sakit. Sedangkan istri kedua, Ibu Somin, tewas dalam kecelakaan. Dia merenung, mungkinkah dua bersaudara itu ingin melenyapkan Somi demi harta warisan? Dari ekspresi licik mereka, dugaannya tepat sasaran. Tiba-tiba, si kakak perempuan mendekat dan memanggil Somi dengan suara yang terdengar sangat cemas. Wanita itu bertanya, apa dia baik-baik saja, dan apa yang membuatnya menghilang tanpa jejak seperti itu. Johnny berpura-pura amnesia, beralasan dia terbangun di atas bukit akibat terlalu banyak minum. Melihat ini, dia curiga wanita itu sedang mengujinya. Tapi Jukyowon menggenggam tangannya dan berterima kasih karena dia kembali. Membuat Johnny benar-benar terkejut. Menatap wajah wanita itu, Johnny menyadari satu hal, dia terus mengkhawatirkan adik perempuannya. Terlebih lagi, dia mulai merasa adik perempuan barunya ini cukup menggemaskan dan diam-diam terpesona. Tiba-tiba, sang kakak laki-laki mendekat dari belakang. Memanfaatkan celah itu, Johnny diam-diam menempelkan pelacak di tangan Jukyowon dengan gerakan kilat. Jukyowon memperingatkannya untuk ekstra waspada, karena kakak mereka pasti akan mencoba melenyapkannya lagi. Wanita itu menangis pilu karena nyaris kehilangan adiknya, merasa terlalu menyedihkan karena tak bisa berbuat apa-apa. Melihat air matanya, Johnny membalasnya dengan lembut, memanggilnya kakak sekali lagi untuk menenangkannya. Dia menyuruh Jukyowon berhenti menangis, berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa takkan ada hal buruk yang terjadi lagi. Gadis itu kebingungan, bertanya-tanya, apa Somi memang selalu bicara begitu? Tak lama, Johan menghubungi Jai, melapor situasinya dan bertanya kondisinya. Keterkejutan melintas saat mendengar ada pembunuh bayaran mengincarnya, tapi dia yakin rekannya sudah membereskan sampah itu. Jai memastikan dalannya sama dengan yang mengincar Somi, dan rekannya mendecak kesal melihat betapa keras kepalanya keparat itu. Karakter utama kita menjelaskan bahwa sang pembunuh takkan tahu nama Klinnya karena bajingan itu memakai perantara. Dia menegaskan harus segera menghabisi keparat itu sebelum bertindak lebih jauh, lalu santai melanjutkan memakan camilannya. Johnny mengingatkan rencana balas dendam mereka terhadap serikat menggunakan bisnis sebagai senjata. Tindakannya menghancurkan organisasi sudah tepat, dan itulah alasan nyawanya diincar. Sang protagonis terdiam sejenak, menatapnya tajam, dan bertanya apa rencana pasti untuk membangun perusahaan sialan ini. Gadis itu berdecak kesal melihatnya tak punya rencana, tapi kemudian membocorkan sebuah jalan pintas mematikan untuk menjadi bos. Saat ditanya apa rahasianya, jawabannya langsung terungkap. Solusinya adalah mengakuisisi paksa perusahaan yang sudah berjalan. Dan seringai tipis langsung terbentuk di wajah Jai. Kegelapan malam menyelimuti kota, menjadi saksi bisu saat kedua pembunuh bayaran itu merajut rencana balas dendam. Sambil menyikat gigi, karakter utama kita memikirkan rencana akuisisi bisnis, menyesal tak menginterogasi afiliasi si pembunuh bayaran tadi. Masih di dalam kamar mandi, telinganya tiba-tiba menangkap suara mencurigakan yang menggema dari arah pintu depan. Detik berikutnya,
Seseorang menggedor pintu dengan brutal, memecah kesunyian, dan langsung memancing insting mematikannya. Dia mulai bertanya-tanya, mungkinkah pembunuh bayaran tadi berani kembali meski sudah diberi peringatan mematikan? Sosok di luar meneriakkan nama Jin Jae-hyun, dan telinga tajamnya langsung mengenali suara sampah yang sangat familiar itu. Pintu terbuka, menampilkan para rentenir yang babak belur. Dengan penuh amarah, para bajingan itu berteriak murka berniat menagih utang darahnya. Tiba-tiba aura mencekam muncul bersama sang bos, membuat kedua kroco itu langsung menunduk hormat. Karakter utama kita menyipitkan mata, menatap sosok pirang berjas putih yang dengan angkuh memperkenalkan diri sebagai pemimpin sindikat rentenir tersebut. Sebuah seringai iblis terkembang di wajah sang pembunuh. Target akuisisi yang sempurna akhirnya mengantarkan nyawa ke depan pintunya. Adegan beralih pada mobil berplat nomor akhiran 6418 yang terparkir dalam kegelapan. Seseorang menunjukkan pemantik pada bosnya, mengejek, apakah itu pengganti uangnya? Dialah Baekgu, Presiden Operasi Rentenir Ilegal kelas kakap, Platinum Finance. Para kroko itu bersujud meminta maaf sementara sang bos mengamuk, menuntut setoran UPT yang belum sepeser pun mereka kumpulkan. Amarahnya semakin mendidih menyadari anak buahnya justru dihajar habis-habisan oleh seorang debitur rendahan. Dikuasai murka, dia menendang anak buahnya brutal, berteriak bahwa target mereka hanyalah seorang kurir pengantar barang sialan. Kroko itu bersikeras targetnya bak monster, membuat sang bos mencibirnya karena terlalu banyak menonton film. Kehabisan kesabaran, pria pirang itu turun tangan langsung. Dia bersumpah akan melihat dengan mata kepalanya sendiri, sehebat apa bajingan yang berani melawannya ini. Kembali ke masa kini, sang bos menatap tajam, mengintimidasi dan bertanya, apakah karakter utama kita yang menghancurkan anak buahnya? Sang rentenir menilainya dengan remeh, menganggapnya bukan ancaman, lalu menyeretnya. Dengan seringai licik, dia berjanji memberikan perlakuan khusus yang menyiksa. Para kroko itu berkeringat dingin, mengira dia akan melawan balik layaknya mantan pasukan khusus yang mematikan. Namun di luar dugaan, sang protagonis justru menurut dan melangkah pergi bersama mereka tanpa ada perlawanan sama sekali. Para rentenir itu terdiam kebingungan. Sang bos langsung merasa jemawa, mengira mangsanya sudah ciut nyali menyadari perbedaan level kekuatan mereka. Tak lama, para kroko itu merokok di luar dengan pikiran yang masih dilanda kebingungan total. Satu orang keheranan, mengapa dia menurut, sementara yang lain mengaku buta soal identitas asli pria mengerikan itu. Adegan menampilkan karakter utama kita yang terikat kuat di kursi dalam gudang kumuh. Matanya setajam elang memindai sekeliling markas rentenir tersebut. Pikirannya justru melayang santai, mempertimbangkan betapa sulitnya mengatur suhu ruangan di tempat sebesar dan sekotor ini. Pandangannya beralih ke sasana ala kadarnya, lalu menanyakan harga sewa tempat ini. Bos rentenir mendekat, mengejek, apakah dia sedang mensurvei properti. Pria pirang itu berujar bahwa lintah darat sepertinya sangat suka mengikat mangsa demi menguras habis uang bunga. Bos rentenir itu menjelaskan itulah alasannya mengapa bahkan bank pun memiliki denda pelunasan awal. Namun untuk bajingan miskin sepertinya, memeras modal awal secepat mungkin adalah prioritas. Saat dituntut melunasi, sang protagonis dengan tenang menanyakan caranya. Rentenir keparat itu menyuruhnya memohon pada siapapun untuk meminjam uang tebusan nyawanya. Karakter utama kita membatin, mana ada orang waras yang sudi meminjamkan uang pada target incaran. Lintah darat. Dengan seringnya iblis, pria itu mendesis bahwa mangsanya butuh nada keputusasaan. Dia pun memerintahkan pasukannya menyerang brutal untuk menanamkan rasa putus asa itu. Para bajingan itu langsung mengayunkan tongkat bisbol, menghajarnya tanpa rasa ampun sedikit pun. Sang bos hanya menonton sambil menyesap rokoknya angkur. Berpura-pura hancur, karakter utama kita memohon ampun dan berjanji akan menelepon siapa saja. Bos itu tersenyum puas, memuji suaranya yang kini terdengar sangat sempurna untuk mengemis uang. Salah satu kroco melempar ponselnya. Namun alih-alih menelepon, dia menggunakan ponsel itu untuk memutuskan ikatan talinya dengan satu gerakan kilat yang mematikan. Salah satu kroko membeku dalam shock. Akalnya tak sampai mencerna bagaimana sang mangsa lepas dari cengkraman begitu saja. Tak sudi membuang waktu, Jai langsung menerjang maju. Ponsel di tangannya menghantam keras wajah musuh pertama. Detik berikutnya, lintah darat kedua ikut tumbang, membuat sisa kroco menggigil ketakutan. Tanpa ampun, sang tokoh utama menyalakan cahaya kilat ponsel untuk membutakan pandangan musuh. Terakhirnya, lolongan rasa sakit pecah seketika akibat serangan kejutan itu. Jai menutupnya dengan satu hantaman mematikan. Dengan 3 cetumuk yang telah tumbang ke lantai, ia bersiap menghadapi tantangan sesungguhnya. Lampu gudang yang berkedip suram menciptakan atmosfer mencekam. Menyambut dimulainya klimaks pertumpahan darah ini. Sang tokoh utama melangkah pelan, menebar aura intimidasi menuju sang bos lintah darat. Bium Tai melolong kencang memanggil pasukannya untuk masuk, namun hanya Kangningan yang menjawab. Lintah darat lain di luar sana mendadak tuli, mematung ngeri dengan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Sadar dirinya kini sebatang kara, sang bos memasang kuda-kuda, bersiap menyabung nyawanya. Tanpa basa-basi, ia melesat bak anak panah. Sebuah tendangan terbang mematikan diincar ke sang tokoh utama.
Namun dengan entengnya, sang jagoan menangkis serangan itu dengan satu lengan. Menyadari kecepatan musuhnya, ia membalas lewat bogem mentah yang menghancurkan wajah sang bos. Mata sang pembunuh bayaran tetap sedingin es, menatap tajam mangsanya di tengah badai serangan. Hantaman brutal itu telah bersarang pada sang lintah darat, membuatnya langsung merasakan daya hancur luar biasa hingga ke tulang. Jai kini paham, kekuatan mengerikan pria ini adalah alasan kuat ia menjadi seorang bos. Sang lintah darat mengamuk. Amarahnya meledak, karena semua serangannya bisa dihindari dengan sangat mudah. Penuh kesombongan, pria pirang itu meremehkannya sebagai krotogem yang tak paham pertarungan. Jalanan, ia kembali menyerang brutal, namun sang tokoh utama menghindar dengan begitu sempurna. Sang bos menerima telak pukulan fatal. Syok berat merasuki tubuhnya, tak ada jeda sedetik pun untuk mencerna daya hancur luar biasa itu. Tokoh utama kita tak memberi ampun, melepaskan rentetan pukulan. Sang bos mencoba menangkis pertahanannya, namun sia-sia saja untuk membendung hujan hantaman secepat kilat tersebut. Puncaknya, Jai menutup rantai combo mematikan itu dengan tendangan pamungkas ke tubuh musuhnya. Dampaknya luar biasa. Sang bos terhempas ke lantai, tak sadarkan diri, dan duel pun selesai. Tanpa setetes pun belas kasihan, sang jagoan meneruskan pembantaian demi validasi kemenangannya. Lewat satu tinju dewa terakhirnya, ia menghancurkan sang bos lintah darat hingga benar-benar binasa. Si lintah darat memelas ampun, tapi Jai mendesis bahwa nadanya belum cukup putus asa. Pria itu kini gemetar hebat, dihancurkan oleh tatapan membunuh sang tokoh utama. Dibuat sekarat, pria itu memelas nyawa dan bertanya, apakah ada jalur negosiasi. Sambil tersenyum dingin, Jai langsung menyetujui tawaran tersebut dan bertanya, apakah kini mereka bisa mengobrol santai soal bisnis? Sesaat kemudian, sang bos yang babak belur harus menelan pil pahit. Jai akan merampas kekuasaan perusahaannya. Lintah darat itu membentak murka. Apakah ini bentuk kudeta paksai yang selalu menjadi rumor di luaran sana? Si pirang mengejeknya kuno, namun Jai dengan sangat dingin membalas bahwa begitulah hukum rimba, dunia bawah. Ia lalu duduk santai layaknya raja, bersiap membongkar tata krama busuk tempat ini. Dunia bawah kota Seoul ternyata dikendalikan dua raksasa absolut, organisasi Sogwang dan Dongxin. Platinum Finance memang miliknya, tapi karena berdiri di tanah kekuasaan Sogwang, mereka wajib menyetor opeti berdarah. Sambil Jai menenggak air, si lintah darat menjelaskan bahwa ada juga faksi-faksi serikat yang mengintai di bayang-bayang. Ia memberi peringatan fatal dengan tenang. Sogwang takkan tinggal diam jika wilayah suci mereka diusik. Namun sang tokoh utama malah berucap akan mencaplok Sogwang juga, membuat bos itu jantungan. Ia mencoba menyadarkan bahwa Jai buta akan skala kekuatan mengerikan monster-monster tersebut. Ia berteriak panik, mampukah Jai membayangkan teror sebenarnya dari sang penguasa bayangan yang mengontrol separuh ibu kota Seoul? Tanpa gentar sedikit pun, jagoan kita berikrar akan menghancurkan Sogwang lebih dulu, baru melahap Dongxin. Pada detik itulah, sang bos menyadari sebuah kenyataan gila. Pria ini berniat menaklukkan seluruh dunia bawah Seoul. Dihadapkan pada ambisi mustahil itu, Byung Tae yakin 100% bahwa pemuda ini benar-benar sinting. Tiba-tiba, seorang kroko melapor bahwa utusan Sogwang datang menagih upeti. Kabar ini sontak membuat sang bos menegang. Kaget bukan main oleh interupsi yang sangat tidak terduga itu. Tepat saat itu, seorang pria berjas biru melangkah masuk dengan aura arogansi yang kental. Si pirang berbisik panik menyuruh protagonis kita diam dan menunggu tamu itu pergi. Namun sang jagoan tetap membisu. Matanya tajam menganalisis seluruh percaturan di dalam ruangan itu. Baka menyambut sang tamu, namun pria jas biru itu curiga melihat sambutan dari wajah babak belurnya. Dengan ketus, manajer Kim menginterogasi ada apa dengan wajah bos lintah darat itu. Ia mengabaikan keadaan si pirang, dan menegaskan bahwa ia hanya peduli pada setoran uang yang harus cair hari ini. Namun tanpa diduga, sang protagonis bersuara dingin, tak sepeser pun uang yang cair hari ini. Pria berjas biru menoleh sinis dan bertanya siapa cecunguk ini. Sang pembunuh bayaran pun menjawab, dialah sang raja barunya. Detik berikutnya, ia mendeklarasikan pemberontakan, tak ada lagi upete untuk Sogwang. Baka mematung dari, menganggap protagonis kita sudah gila berani menantang dewa kematian. Manajer Kim seketika murka, membanting kopernya ke lantai, dan menuntut si pirang menjelaskan siapa pemuda tengik ini. Dengan suara bergetar menahan malu, sang bos merespons bahwa pemuda itu awalnya hanyalah target hutang perusahaannya. Gagal paham dengan situasi ini, pria jas biru itu menendang si lintah darat, lalu menuntut penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Ia mencengkeram kerahnya dengan kasar, sementara si pirang merasa kenyataan pahit ini terlalu memalukan untuk berani ia ungkapkan. Manajer Kim mengancamnya dengan beringas. Tak percaya seorang penghutang rendahan bisa membantainya dan merampas tahta perusahaannya. Mendengar itu, pria tersebut mulai curiga. Mungkinkah pemuda ini anjing pelacak kiriman faksi rival, Dongsan? Namun belum sempat ia bicara, sang protagonis melesat maju. Satu hantaman keras mendarat telak di wajahnya. Hujan tinju tak henti dilesatkan. Ia murka melihat perlakuan pria itu. Bahkan memang panik, tapi jauh di lubuk hatinya, pemandangan ini sungguh memuaskan. Terdampar lemah di lantai. Sang penagih menuduh pemuda itu sebagai penyusup Dongsan.
Namun sang protagonis menepis keras tuduhan itu. Sang penagih pun dibuat mati kutu dalam kebingungan total. Dengan tatapan tajam, ia mengklaim wilayah ini miliknya sekarang. Kembali dan sampaikan pesan ini pada perusahaanmu. Rahang mantan bos rentenir itu seakan lepas, tak percaya dengan kegilaan ini. Sementara itu, sang penagih yang babak belur masih bertanya-tanya, mengapa sang pembunuh melepaskannya. Dengan nyali menciut, ia menyanggupi untuk melapor pada markas. Pria itu tertatih bangun, ia menyeret langkahnya keluar dari gudang demi menjalankan perintah mutlak tersebut. Kepanikan melanda Bak. Jika dibiarkan, ia pasti dituduh berkhianat. Ia pun mengejar manajer Kim untuk meluruskan kesalahpahaman, namun sang protagonis mencegatnya. Pria berambut pirang itu mengabaikannya. Ia berlari mengejar utusan Siagon untuk membeberkan semua fakta yang terjadi. Pahlawan kita hanya berdiri mematung. Matanya menatap kepergian mereka dengan aura dingin tanpa kepedulian. Di luar, sang penagih buru-buru masuk ke mobil. Mantan bos rentenir itu mati-matian menahannya sebelum mesin menderu. Sang manajer membentaknya dari dalam, kalian semua sudah tamat. Pria pirang itu memohon waktu untuk menjelaskan, bicaralah yang cepat. Hardiknya, Bak lalu bercerita bahwa sang protagonis hanyalah debitur yang mengamuk saat ditagih. Ia sengaja membawanya kemari sebagai jebakan. Namun nahas, ia malah dihajar habis-habisan hingga perusahaannya direbut. Sang penagih merasa kisah itu tak masuk akal. Satu orang membantai semua anak buah manajer Kim bersumpah akan memanggil bala bantuan utuh. Ia menyuruh Bak berjaga, lalu mobilnya melesat pergi meninggalkan pria pirang yang hanya bisa pasrah. Seorang kropo bertanya, apakah mereka harus bersiaga? Namun Bak melarang keras dan menyuruh mereka menjauh dari medan tempur. Ia menyeringai dalam hati, saat pasukan inti Siagong tiba nanti, nyawa protagonis itu pasti melayang. Kembali ke dalam gudang, pahlawan kita mendekat. Apa obrolan di luar sana berjalan lancar? Bak masuk, mengklaim bahwa semua kesalahpahaman telah beres. Ia bersiap kabur, tapi sang pembunuh memblokir jalannya. Ada satu obrolan yang belum selesai. Otak pria pirang itu berputar cepat. Ia harus mengulur waktu sampai pasukan mematikan Siagong datang. Ia teringat ambisi gila pemuda itu untuk menguasai dunia bawah tanah. Sang pemuda pun mengangguk, membenarkannya. Demi uang atau kekuasaan? Tanya sang mantan bos. Aku menginginkan keduanya, jawab sang pembunuh dingin. Ia mengungkap ambisi sejatinya. Sebuah imperium raksasa yang cukup kuat untuk meluluh lantakkan serikat tersebut. Mantan bos memprotes perampasan perusahaannya. Ini jalan pintas, potong sang pemuda. Tepat saat itu juga, raungan mesin mobil memecah keheningan malam. Detik berikutnya, pasukan Algujo bersenjatakan tongkat bisbol turun dari kendaraan bagai haus darah. Manajer Kim memimpin barisan preman buas itu, aura membunuh memancar pekat. Mereka mengepung pintu gudang, siap membawa neraka ke dalam sana. Tanpa ragu, sang manajer mendobrak pintu hingga hancur lebur. Ia berteriak memanggil sang protagonis. Bak tersenyum licik, menatap pemuda itu seolah menantangnya untuk lolos dari maut. Dalam hati, si pirang mencemooh nasib sang bos baru yang kini di ujung tanduk. Sang penagih menyatakan ini adalah jawaban mutlak faksi Siagon. Kilat kebencian menyala di mata manajer Kim. Ia memberi perintah mutlak untuk menghabisi nyawa sang pembunuh. Pasukan buas itu merangsek maju. Tongkat besi terangkat tinggi, siap meremukkan tulang pahlawan kita. Namun protagonis kita bergeming, tatapannya sedingin es, siap menyambut pertumpahan darah. Malam itu menjadi saksi pecahnya kekacauan brutal di dalam gudang. Sudut pandang menjauh ke atap gudang, seiring gemuruh pertarungan mematikan yang terus menggema. Tongkat bisbol berlumuran noda tersorot tajam usai pertarungan. Pahlawan kita berdiri kokoh bagai dewa perang di antara puluhan tubuh yang tumbang. Bola mata Baik nyaris melompat keluar. Tubuhnya bergetar hebat melihat kekuatan absolut pemuda itu. Dengan tenang, sang pembunuh melangkah membelah lautan pecundan yang mengerang kesakitan di lantai. Ia menatap manajer yang tumbang. Posisinya sebagai penguasa baru telah mutlak. Tatapan mau tertuju padanya, menuntut jawaban, apakah pria berjas biru itu, akhirnya paham. Tubuh manajer Kim bergetar ketakutan. Ia mengangguk pasrah, mengakui tatanan kekuasaan yang baru ini. Sang protagonis menatap tajam bagai elang. Ia mulai melontarkan kalimat mematikan pada pria malang di bawahnya. Tiba-tiba, seorang preman bangkit dari belakang. Membawa sisa tenaga, ia melolong buas dan mengayunkan tongkatnya ke tengkuk sang pembunuh. Namun telinga Batu menangkap suara hantaman itu. Ada yang sangat janggal dari serangan mendadak tersebut. Bunyi tongkat yang menghancurkan tulang seharusnya jauh lebih mengerikan dari itu. Preman itu gemetar ketakutan. Sang MC menahan tongkat bisbolnya hanya dengan satu tangan. Sambil menoleh, pemuda itu mengejek betapa lambatnya serangan memalukan tersebut. Tersungkur tak berdaya di lantai, manajer Kim memohon ampunan nyawa dengan berlinang air mata. Namun, pahlawan kita justru menekan tongkat itu ke dagunya, menyuruhnya bungkam selamanya. Muak dengan semua omong kosong ini, sang MC mengusir mereka pergi. Manajer Kim pun lari terbirit-birit, sementara pemuda itu melangkah pergi menahan lelah. Baik merenung ngari, pemuda itu bahkan menyimpan nomornya dan memerintahkannya untuk melaporkan setiap pergerakan. Amarah si rambut pirang meledak. Beraninya pembunuh itu bertingkah layaknya bos besar di sini.
Bawahannya tiba, berharap si gila sudah dihabisi Kim. Namun baik mematahkan harapan mereka, membuat seluruh ruangan membeku dalam keterkejutan. Seseorang menyarankan serangan balasan. Namun, mantan bos perusahaan itu menantangnya jika memang cari mati. Baik lantas memerintahkan anak buahnya menyingkir dan bersembunyi. Badai kehancuran yang sesungguhnya segera tiba. Dia sangat yakin, Kim pasti melapor ke petinggi Xiaoguang. Target para monster itu bukan hanya sang MC, tapi juga nyawa mereka semua. Di tempat lain, manajer Kim meringis kesakitan. Merasa tulang rahangnya hampir remuk berkeping-keping. Dia menghadap bos besarnya secara langsung, meski laporan tertulis sudah dikirimkan sebelumnya. Ini sangat darurat. Tatapan mematikan manajer Bang Manjai menusuknya. Dengan wajah babak belur, sang penagih utang menelan ludah dan mulai membongkar segalanya. Adegan beralih ke restoran mewah. Kedua petinggi itu duduk berhadapan dalam atmosfer yang mencekam. Kim melaporkan hal gila. Seorang peminjam telah merebut Platinum Finance dan membantai habis pasukan Xiaoguang. Manajer bank tersenyum dingin, situasi konyol ini butuh disederhanakan dari sudut pandang penguasa sejati. Kesimpulannya, Platinum berkhianat dan menyerang Xiaoguang. Sambil menyesap anggur mahalnya, dia sama sekali tak peduli pada fakta sebenarnya. Yang terpenting, uang upeti mereka raib. Seseorang harus membayar ini dengan darah dan nyawa. Perintah perburuan bos Platinum Finance langsung diturunkan. Di sisi lain, baik memacu mobilnya membelah malam, mencoba kabur dari kota berdarah ini. Si rambut pirang menghela napas kasar, takdir terasa begitu kejam dan terus menyiksanya tanpa henti. Di tengah pelariannya, penyiar radio terus berbicara tentang harapan dan badai yang pasti berlalu. Mantan bos itu mendecak kesal. Siapa yang tahu kapan kutukan kesialan ini akan berakhir padanya? Saat merenungkan jawaban itu, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba menusuk matanya. Sebuah pencerahan menghantam pikirannya di tengah jalanan sapi. Brak, jalurnya dipotong paksa. Sekelompok pria berpakaian hitam legam keluar, mengepungnya seperti bayangan kematian. Salah satu dari mereka segera melapor. Target utama mereka, baik junta, akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kembali ke gudang kumuh penuh noda darah. Baik tersungkur babak belur, merutuki nasib sialnya yang tak berujung ini. Manajer bank berdiri menjulang di hadapannya, vonis hukuman mutlak telah dijatuhkan tanpa celah. Tak ada ruang untuk negosiasi. Si pirang gemetar, menyadari monster Xiaoguang itu sudah memprediksi semua rute pelariannya. Insting buas beruang berpadu dengan kelicikan rubah. Sang manajer menegaskan, ada harga mahal untuk sebuah pengkhianatan. Bank memberinya satu jalan keluar neraka. Serahkan nyawa sang MC kepadanya, peduli setan bagaimanapun caranya. Langit-langit gudang menjadi saksi bisu. Mantan bos itu ditinggalkan sendirian dalam jurang keputusasaan yang gelap. Tanpa pilihan lain, baik dengan tangan gemetar menelepon sang pembunuh mematikan itu. Sang asasin menjawab bingit, menagih laporan. Dengan nada panik, baik memohon agar pemuda itu segera datang menyelamatkannya. Keringat dingin membasahi wajah baik. Bagaimana caranya dia menyeret pemuda monster itu ke dalam jebakan mematikan ini? Namun tebakan sang tokoh utama sungguh tajam. Dia langsung tahu baik sedang disandera, membuat mantan bos itu jantungan. Senyum arogan tersungging di wajah sang asasin. Jika butuh pertolongan, pria tua itu hanya perlu mengatakannya saja. Pemuda itu bersumpah akan datang menerjang. Sambungan terputus, meninggalkan baik yang terpaku kaku menatap ponselnya dengan tak percaya. Bos Xiaoguang menuntut jawaban dengan suara bergetar. Si pirang mengonfirmasi bahwa sang monster sedang menuju ke sana. Baik menelan ludah, manusia gila macam apa yang dengan sukarela melangkah masuk ke kandang singa. Sementara itu, sang MC justru kebingungan mencari taksi. Di lorong gelap terdekat, pasukan elit Xiaoguang sudah bersiaga bagai sekumpulan serigala lapar. Seorang preman tersenyum remeh. Manajer bank yang legendaris pasti akan meremukan tulang-tulang pemuda itu dengan mudah. Kim bergumam, bosnya adalah monster petarung sejati, yang sayangnya harus terbuang ke posisi ini karena kotornya politik perusahaan. Namun manajer bank tak pernah tunduk. Dia terus melangkah maju dengan keyakinan absolut dan tinju penghancurnya. Saat ditanya apa pelajaran terbaik dari sang manajer, semua orang menduga jawabannya adalah kesetiaan berdarah. Namun Kim menyeringai sini, pelajaran sejatinya adalah membuang tali busuk dan mencari pilar, kekuatan baru yang tak terkalahkan. Tepat pada detik itu, para Kroto menyadari kedatangannya dan membunyikan alarm. Sang protagonis muncul di atas skuter elektrik yang memancarkan cahaya, siap mengamuk. Kepanikan melanda para preman itu, sementara Kim segera memasang kuda-kuda untuk pertarungan hidup dan mati ini. Menggenggam pisaunya, ia bersumpah takkan tumbang dengan mudah kali ini di hadapan sang pembunuh. Pahlawan kita menyingkirkan skuternya, membangkitkan aura membunuh untuk menghabisi pasukan Kim. Dalam sekejap mata, seluruh Kroto tumbang tak berdaya. Ia kini menginjak kepala manajer yang kalah itu tanpa belas kasihan. Pahlawan kita memungut pisau dari lantai, menyiapkan mental untuk bentrokan sesungguhnya. Langkah kakinya menggema pelan melintasi gudang, menuju mangsa utamanya. Manajer Bang Mangi menatapnya tajam, membatin apakah pemuda ini yang dijuluki si iblis Jin Jilian. Meremehkan aura pemuda yang tampak biasa saja itu. Ia lalu mendecih dan mempertanyakan alasan kedatangannya.
Dengan tatapan sedingin es, sang protagonis menjawab ingin menyelamatkan karyawannya. Baek tersentak kaget mendengar sang pembunuh maut menyebutnya sebagai karyawan. Mendengar itu, manajer Siaguang langsung menyimpulkan bahwa si pria pirang adalah pengkhianat yang bersekongkol dengan penyusup. Mantan bos itu mengamuk dalam hati, mengutuk si Gilai yang memperparah situasinya. Namun pahlawan kita memelototinya, memberi isyarat mematikan agar ia berhenti bertingkah sok berkuasa. Pemuda itu lalu menyuruh Baek untuk meringkuk diam di sudut gelap gudang. Sementara ia yang akan membereskan semuanya. Dihantui teror, si pria pirang patuh tanpa perlawanan dan merayap ke sudut ruangan. Manajer Siaguang hanya memantau tontonan konyol ini dengan wajah penuh perhitungan. Senyum sinis pun terkembang di wajahnya, membuktikan tebakannya soal pengkhianatan menjijikan ini 100% akurat. Keringat dingin membasahi Baek yang kini resmi dicap pengkhianat. Tanpa membuang waktu, sang protagonis melesat secepat kilat menerjang sang musuh. Di balik topeng daruratnya, ia menebaskan pisau dengan gerakan mematikan yang sangat akurat. Pantulan di kacamata sang manajer memperlihatkan niat membunuh yang murni dari serangan sang pembunuh. Namun monster dari Siaguang itu menghindari tebasan dengan kecepatan dewa dan melancarkan serangan. Balik pahlawan kita terbelalak melihat insting bertarung musuh barunya ini. Meski begitu, ia berhasil menangkis serangan maut itu dan menaikkan intensitas pertarungan mereka. Mata pisau protagonis sukses menyayat sang manajer, membuat ototnya menegang seketika. Ia lalu membombardir musuhnya dengan serangan beruntun yang tampaknya mengoyak target. Sang pembunuh dan manajer saling beradu pukulan mematikan dalam pertarungan berkecepatan tinggi di tengah gudang. Pria Siaguang itu meremehkan hujaman serangan si pemuda yang terlihat brutal. Padahal faktanya tak satupun tebasan itu benar-benar menembus pertahanannya. Semuanya hanya luka goresan belaka. Fisiknya bagaikan perisai baja raksasa yang bisa digores, namun mustahil untuk dihancurkan. Sang protagonis menyadari taktik biasa takkan mempan di sini. Dengan ledakan aura, ia kembali menerjang, mengincar satu titik fatal untuk luka yang mematikan. Kilatan kacamata sang manajer memantulkan bayangan pemuda itu yang menukik tajam untuk serangan penentu. Sang pembunuh menghujamkan tusukan sempurna tepat saat raksasa dari Siaguang itu menaikkan penjagaannya. Namun bilah itu merobek dahi sang manajer, menyisakan sayatan tipis di kulitnya. Pahlawan kita tahu betul area ini akan menyemburkan banyak darah meski lukanya dangkal. Ini adalah taktik gulat kotor untuk memalsukan luka parah dan menciptakan ilusi drama yang berdarah-darah. Manajer Siaguang itu tersentak saat darah segar mulai mengalir deras dan membutakan jarak pandangnya. Dengan pandangan kabur, instingnya untuk membaca jarak dan menangkis serangan menjadi kacau. Ia terpaksa melompat mundur demi menyapu darah di wajah dan mengembalikan fokusnya. Meski buta sesaat, ia melepaskan tendangan tinggi yang putus asa. Namun sang protagonis menahannya dengan pisaunya. Benturan mengerikan itu membuat senjata pahlawan kita terpelanting dan jatuh berdenting di lantai gudang. Baek menelan ludah, menerka nasib pertarungan mengerikan ini tanpa senjata tajam. Sang manajer menyeka sisa darahnya dan menyeringai, mendeklarasikan bahwa neraka sesungguhnya baru saja dimulai. Ia membenarkan dasinya dengan tatapan pembunuh, memancarkan aura mengerikan untuk pertarungan tangan kosong. Kehilangan senjatanya, pahlawan kita membulatkan tekad untuk adu jotos. Tanpa ragu sedetik pun, pemuda itu melesat membelah udara dengan pukulan maut ke arah musuhnya. Raksasa dari Siaguang membetulkan letak kacamatanya sambil mengejek mainan kecil milik si pemuda tadi. Dengan nada congkak, ia memuji sang protagonis yang masih bernyali bertarung walau tanpa pisaunya. Kilat amarah memancar dari matanya saat ia bersumpah akan melepaskan seluruh kekuatannya. Tinju raksasanya mendarat telak, mementalkan pahlawan kita jauh ke belakang akibat hantaman yang menghancurkan tulang itu. Terkapar menahan sakit, ia baru menyadari bahwa kekuatan fisik sang manajer benar-benar di luar nalar manusia. Monster itu tak memberi celah bernapas, mengumpulkan tenaga destruktif untuk serangan mematikan berikutnya. Pria Siaguang itu melepaskan badai pukulan brutal, memaksa si pemuda berlindung di balik lengannya. Baek gemetar ketakutan, tak pernah melihat sisi buas manajernya mengamuk seperti ini. Si pria pirang membatin bahwa kekuatan monster itu sangat dahsyat, namun gerakannya dipenuhi celah yang ceroboh. Ia heran mungkinkah sang manajer murka hanya karena satu tinju protagonis, membuatnya kehilangan akal sehat dan menyeruduk membabi buta layaknya beringas babi hutan. Tak kenal ampun, keduanya terus bertukar hantaman mematikan yang mengguncang seluruh penjuru gudang tersebut. Tiba-tiba, kilatan aura merah terpancar dari kacamata sang manajer, mengungkap sebuah strategi kelam. Memanfaatkan sepersekian detik kelengahan, tinju besinya menghantam telak ulu hati pahlawan kita. Pemuda itu tersungkur menahan sakit luar biasa, terkejut oleh serangan mematikan yang menghancurkan organ dalamnya. Hantaman mematikan itu merenggut napasnya, membuka celah fatal bagi serangan mematikan lawan selanjutnya. Pahlawan kita pun terhempas ke belakang, tumbang di tanah, seolah tak berdaya. Sambil tersungkur, manajer itu mengoceh bahwa manusia selalu tertipu oleh mata, sebelum akhirnya menyadari kebenaran yang pahit. Sang mantan bos tercekat tak percaya. Sementara si manajer baru sadar pemuda itu sengaja mempermainkannya. Tersadar bahwa Baek sedari tadi hanya menonton dalam diam,
Ia pun menghampiri si rambut pirang. Saatnya menuntut balasan setimpal. Ia menatap sang rentenir tajam, menyuruhnya membuang pisau itu karena permainan konyol ini telah berakhir. Wajah Bak memucat, muak dengan kegilaan ini. Namun tiba-tiba, anggota Siaguang itu menyadari ada bayangan bergerak di belakangnya. Kilatan di kacamatanya memantulkan sosok sang asasin yang bangkit demi serangan penghabisan. Detik berikutnya, pahlawan kita melesat di udara dengan tendangan secepat kilat. Telak, sang manajer terhempas brutal hingga pingsan seketika. Bak pun mendekat, menyerahkan pisau kepada sang protagonis yang kini menjadi bos baru. Pemuda itu meraih senjatanya, bersiap mengirim pesan berdarah untuk Siaguan. Baginya, pesta penderitaan ini belum usai. Gelangnya memancarkan aura mengerikan. Sementara sang asasin mulai memutar pisau mematikan di tangannya. Kilatan bilah menari di atas tubuh korbannya. Serangannya presisi, menyiksa tanpa menembus titik vital satupun. Manajer Siaguang itu melolong kesakitan dalam kondisi sadar. Sang pahlawan memberi peringatan dingin, nyawanya takkan selamat tanpa rumah sakit. Ujung mata pisau ditempelkan tepat di wajah lawan, menegaskan ancaman yang membekukan aliran darah. Sang asasin menyuruh Siaguang mundur. Namun manajer itu bersumpah, organisasinya akan memburu mereka sampai ke neraka sekalipun. Baki menyimak tajam, heran mengapa pemuda itu berbicara mewakilinya. Si rambut pirang benar-benar kalut tanpa jalan keluar. Malam gelap menyelimuti gudang. Menandakan pertempuran panjang akhirnya usai. Bak melempar kunci kepada protagonis, mengajak makan malam. Namun, jawaban membingungkan keluar, sang pahlawan ingin mengemudi. Tak lama, keduanya melesat membelah gemerlap malam kota menggunakan skuter listrik belaka. Sang rentenir berpegangan erat, sementara sang asasin memikirkan menu santapan mereka. Adegan beralih pada neon terang sebuah kedai malam. Keduanya kini menyantap burger, namun wajah Bak memancarkan kebingungan absolut. Sang pahlawan pun menegur sang rentenir yang terdiam. Si rambut pirang memaksakan senyum, namun hatinya bimbang. Ia mempertanyakan masa depan, karena Siaguang akan membiarkan mereka lolos. Dengan santai menyantap makanannya, sang asasin mendeklarasikan ambisi gilanya untuk menguasai seluruh dunia bawah. Sang rentenir menatap tak percaya, mengira itu hanya bualan kosong dari buku motivasi murahan. Sang mantan bos lantas teringat bagaimana pemuda itu menghancurkan manajer Siaguang bagai membalikkan telapak tangan. Ingatannya berputar pada pemandangan mengerikan itu. Sang manajer yang merintih hancur, dan sang asasin yang berdiri angkuh di atas gunung mayat musuhnya. Namun logikanya menolak, punya kekuatan mutlak, dan membangun kekaisaran bisnis adalah dua hal yang jauh berbeda. Bak menghembuskan napas berat. Pengalaman pahitnya membangun bisnis sendiri menjadi bukti nyata akan hal itu. Mengingat penculikannya, si rambut pirang melarang pemuda itu kembali ke rumahnya yang berbahaya. Namun demi menghemat uang, sang protagonis justru mengajaknya menginap bersama. Sorot kamera berpindah ke apartemen sang asasin, di mana cahaya terang menembus kegelapan malam. Usai mandi, Bak merenungi nasib sialnya terseret dalam kekacauan ini. Sementara itu, sang pahlawan sibuk dengan ponselnya, tak peduli pada penyesalan si rentenir. Aura tiba-tiba menegang. Sang asasin mendeteksi kedatangan seseorang, membuat si rambut pirang seketika waspada. Pemuda itu santai menyebutnya sebagai rekan bisnis. Bak meneguk ludah, membayangkan ada monster lain sepertinya. Di sudut kota lain, sebuah kereta malam membelah lautan lampu kota, membawa jiwa-jiwa lelah yang merindukan peristirahatan setelah hari yang panjang. Di tengah kerumunan yang sesak, berdirilah seorang wanita berambut gelap yang tenggelam dalam alunan musiknya. Matanya memancarkan kepenatan absolut. Hasratnya untuk mengundurkan diri memuncak saat ia melangkah turun dari kereta. Sesampainya di apartemen, ia bersiap naik. Tanpa disadari, seorang gadis berambut merah muda misterius juga berdiri menunggu tepat di belakangnya. Wanita berambut gelap itu melirik tajam. Instingnya menangkap sebuah kejanggalan yang tak biasa. Ia bertanya-tanya tentang gadis cantik di sebelahnya. Namun keanehan memuncak saat si rambut merah muda justru menekan tombol menuju lantai 3. Jantungnya berdegup. Itu lantai apartemennya sendiri. Pintu lift pun perlahan terbuka. Angka digital di panel lift mengonfirmasi ketibaan mereka di lantai 3 yang sepi. Langkah misterius si gadis merah muda membawanya mengetuk pelan pintu apartemen 301. Sang tetangga tercekat melihat tujuannya. Pintu terbuka, dan sang asasin langsung menanyakan bawaan gadis itu, yang ternyata adalah sekantong bir. Sang pemuda memuji toko serba, ada negeri ini, atas lautan bir berkualitasnya. Mendengar ucapan itu, Bak terpaku, mungkinkah bidadari menawan ini rekan sang protagonis? Wanita itu tersenyum, santai sambil menggenggam minumannya, memancarkan aura penuh percaya diri. Dengan tenang, ia membuka kalengnya, dan mengajak mereka berbincang ringan. Sang pahlawan kita membatin, bir itu mengingatkannya, pada masa lalu, saat ia berada di Amerika Serikat. Gadis bernama Somi itu, memperkenalkan diri, sikap santainya membuat pria pirang itu, kebingungan. Wajahnya memerah, menduga apakah bidadari ini, kekasih sang pembunuh bayaran. Pertanyaan tiba-tiba dari sang rentenir itu sontak membuat sang protagonis dan rekannya terkejut. Bukan main. Somi tertawa renyah, menjadi temannya saja sangat sulit. Mungkin menjadi kekasihnya akan jauh lebih mudah.
Namun sang pemuda buru-buru menepisnya dan menegaskan bahwa hubungan mereka murni sebatas rekan kerja profesional. Somi lalu mempertanyakan alasan membawa mantan bos itu ke markas. Sang protagonis menjelaskan, pria pirang itu sedang diincar sehingga terlalu berbahaya, meninggalkannya sendirian. Gadis itu menyombongkan ayah angkatnya yang sangat kaya dan menyayanginya. Jadi masalah uang bukanlah hambatan baginya. Bake yang menguping pembicaraan itu mulai berkeringat dingin. Apakah cuma dia yang merasa situasi ini benar-benar gila? Sang tokoh utama menyuruhnya mencari kantor baru, menepis rumor sepasang kekasih itu. Setelah minum banyak, sang pembunuh bayaran memutuskan sudah waktunya untuk tidur. Ia bahkan memberikan ranjangnya kepada sang rentenir karena menganggapnya sebagai tamu di tempat itu. Setelah menyuruh Johan pulang, Bak kembali merenung. Pria ini telah merebut perusahaannya, tapi kenapa malah memperlakukannya dengan sangat baik? Pikirannya buntu mencoba menebak isi kepala sang pembunuh. Tiba-tiba, gadis itu melompat ke atas kasur di sebelahnya dan memaksa ingin tidur di sana juga. Somi merengek karena sebelumnya harus tidur di lantai yang dingin. Jadi malam ini, ia mengklaim tempat di kasur empuk itu. Akhirnya, formasi aneh itu terbentuk. Sang rentenir dan gadis itu tidur di atas ranjang, sementara sang pembunuh membaringkan tubuhnya di lantai. Berbaring tepat di sebelah rekan sang tokoh utama. Mantan bos rentenir itu mulai berkeringat dingin karena gugup. Di sisi lain, gadis berambut merah muda itu tertidur pulas tanpa beban. Pria pirang itu membelalakkan matanya, merasa mustahil bisa memejamkan mata dalam ketegangan ini. Adegan memperlihatkan ketiganya terlelap bersama di dalam apartemen sempit milik sang protagonis, menciptakan nuansa yang canggung. Karena tak bisa memejamkan mata sedikit pun, sang rentenir akhirnya bangkit dan memutuskan untuk beranjak dari kasur sejenak. Ia melangkah ke dapur demi seteguk air untuk menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Saat menoleh, ia melihat sang pembunuh bayaran itu tertidur dengan sangat pulas. Tiba-tiba, niat gelap merasuki pikirannya. Akankah kelompok Siaguang mengampuninya jika ia mengakhiri ini sekarang? Yakin bahwa mereka akan memaafkannya. Ia pun bangkit dan meraih pakaiannya yang tergantung di dinding. Sambil memegang pisaunya, Baki bergumam tak ingin terseret dalam kegilaan ini. Dengan senjata mematikan di tangannya, ia mendekati sang protagonis yang tertidur lelap untuk mengakhiri segalanya. Namun tepat di detik kritis itu, memori tentang panggilan telepon sang pemuda yang berjanji akan menyelamatkannya tiba-tiba melintas. Bayangan sang pembunuh yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan bawahannya terus menghantui. Pikirannya bagai kaset rusak. Pria pirang itu menggertakkan gigi, kesal mengapa memori itu harus muncul sekarang. Penuh amarah, ia membuang pisaunya ke tempat sampah, mengubur niat kotornya untuk berkhianat. Untuk saat ini, ia memutuskan akan mengikuti permainan bertahan hidup sang pemuda dan mencari celah, kabur nanti. Kembali ke atas ranjang, ia memaksa matanya terpejam. Urusan hidup dan mati akan ia pikirkan saat waktunya tiba nanti. Sang rentenir pun akhirnya terlelap di samping rekan sang protagonis. Jarum jam terus berdetak, mengawal keheningan malam di mana ketiga orang itu tertidur pulas. Gadis itu perlahan membuka mata dan menatap sinis ke arah Bak yang mendengkur dengan sangat keras. Diam-diam, pahlawan kita ternyata juga sudah terbangun. Dengan tatapan setajam elang, sang pembunuh bayaran tengah merancang langkah mematikan berikutnya. Dalam keheningan, latar pun berpindah, memperlihatkan fasad sebuah rumah sakit yang bermandikan cahaya di tengah gelapnya malam. Di salah satu bangsal, manajer Siaguang duduk dengan tubuh penuh perban. Sorot matanya memancarkan kelelahan saat menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Kilas balik terkuak, memperlihatkan momen saat manajer Choi melangkah masuk ke dalam kamar perawatannya. Ia mempertanyakan hubungan antara keuangan platinum dengan laporan buatannya. Manajer Bang Manji menegaskan bahwa pendapatan perusahaan itu tidak berarti apa-apa bagi Siaguang. Tanpa belas kasihan, pria berjas itu menjatuhkan vonis mutlak. Para petinggi telah memutuskan untuk menutup kasus ini sepenuhnya. Ia berdalih, menangkap raksasa sebesar itu pun tak akan sebanding dengan risiko dan keuntungan yang mereka dapatkan. Api amarah meledak dari Bang Manji. Ia menolak membiarkan para bangsat itu lolos. Dengan suara lantang, ia menuntut keadilan atas anak buahnya yang dibantai. Namun, mata manajer Chol tampak sedingin es. Ia sama sekali tak peduli dengan penderitaan yang dialami rekan-rekannya itu. Ingatan Bang Manji melayang ke masa lalu, di mana seluruh organisasi akan turun tangan membalas darah anggota yang tumpah. Sialnya, Choi malah mengejaknya terlalu kuno, membuat darahnya semakin mendidih. Manajer Siaguang menatap penuh kebencian, menolak tunduk pada keputusan pengecut tersebut. Sayangnya, pria berjas itu menegaskan bahwa itu adalah titah mutlak perusahaan yang tak bisa diganggu-gugat. Mendengar itu, Bang Manji mencurigai adanya intrik fraksi politik lama di balik ini. Ia ingat betul, Choi hanyalah seorang akuntan sebelum bergabung dengan mereka. Sambil menyeringai sinis, ia merutuki nasib. Mengapa parasit berjas rapi seperti dia semakin menjamur di dalam organisasinya? Manajer itu merenung dalam diam. Merasa dirinya mungkin terlalu kuno untuk kerasnya dunia Siaguang yang baru. Ingatannya tertuju pada sang tokoh utama yang nekat menyelamatkan bawahannya.
Sebuah kesetiaan langka yang sudah lama tak ia saksikan. Fajar menyingsing, sinar mentari pagi menerobos masuk ke kamar sang pembunuh bayaran. Sang tokoh utama membuka mata, menyadari hari telah berganti. Di sebelahnya, sang rekan dan si rentenir masih terlelap tak sadarkan diri. Sang gadis memeluk Baek dengan erat dalam tidurnya. Sementara dengkuran pria itu menggelegar bak guntur. Pria berambut pirang itu tersentak bangun. Matanya melotot dan dia menjerit panik saat melihat gadis berambut merah muda menempel padanya. Sang gadis ikut terbangun dan mengomel kesal. Dengan tenang, sang pembunuh bangkit. Waktunya sarapan, karena semua sudah sadar. Baek menatapnya penuh rasa penasaran, menu aneh apa yang akan dipilih pemuda misterius ini pagi ini? Di bawah hangatnya mentari, mereka kembali ke kedai kemarin. Baek bergumam heran, apa mereka ini orang Amerika yang hobi makan makanan seperti itu? Namun tiba-tiba, keheningan pecah saat ponsel milik rekan sang tokoh utama berdering nyaring di tengah sarapan. Gadis itu mengangkat teleponnya, lalu dengan nada dingin menyetujui untuk segera mengirimkan alamat mereka saat ini. Sang pembunuh bertanya, siapa yang menelepon? Sopir pribadinya, jawab gadis itu santai, membuat sang pemuda terkejut. Itu sopir yang sama yang mengantarnya pulang. Rupanya, ayah angkat barunya merasa cemas dan sengaja mengirim armada untuk menjemput putri tercintanya. Sambil mengunyah, Baek meragukan akal sehat gadis itu. Wajahnya memang cantik menawan, tapi isi kepalanya sepertinya agak sedikit terganggu. Tepat pada saat itu, sang gadis mengumumkan kedatangan jemputannya. Si rentenir menoleh keluar, sangat penasaran. Rahangnya seakan jatuh ke lantai melihat mobil mewah mengkilap terparkir. Gadis itu pamit, berjanji akan segera mencari markas dan menghubungi mereka lagi. Ia melambaikan tangan dengan anggun. Sementara Baek membalasnya dengan kaku, masih tercengang, menyuruhnya berhati-hati di jalan. Sopir itu membukakan pintu untuk sang nyonya muda. Baek tersadar, mungkinkah dia benar-benar putri bungsu dari sebuah dinasti konglomerat? Dering telepon tiba-tiba membuyarkan lamunan si rentenir. Kini giliran ponselnya yang berbunyi, sangat nyaring. Nomor tak dikenal muncul di layar, dengan ragu, Baek menjawab. Di ujung telepon, suara manajer Siaguang menggema, menuntut sebuah pertemuan penting segera. Jantung Baek berdegup kencang, suara berat itu langsung mencacar, menanyakan apakah ia sedang bersama sang pemuda misterius. Dengan gugup ia mengiyakan, bertanya apa tujuannya. Manajer Bang Mandi tanpa basa-basi menyatakan akan mendatangi mereka detik itu juga. Di tempat lain, mobil mewah sang gadis membelah jalanan kota bagai bayangan hitam. Di dalam kabin yang sunyi, ia bertanya, apakah mereka pulang? Namun sang sopir menjawab, sang direktur utama telah memanggilnya untuk datang langsung ke perusahaan raksasa itu. Rasa penasaran menguasai dirinya, seberapa besar kerajaan bisnis ayah barunya ini. Tak lama, mobil berhenti di depan menara kaca pencakar langit. Mata gadis berambut merah muda itu terbelalak takjub. Kemegahan hidung itu benar-benar di luar nalar. Ia melangkah turun dengan penuh wibawa. Tiba-tiba, pria berjas rapi menghadang, memperkenalkan diri sebagai antek kepercayaan kakak laki-lakinya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Kakak bajingan yang menyebalkan itu rupanya masih saja mengirim anjing penjaga untuk mengawasinya. Pria itu menawarkan diri menjadi penunjuk jalan ke ruang direktur. Tapi sang gadis langsung menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan. Dengan dalih kakaknya merasa khawatir, pria itu beralasan, sang gadis tersenyum dingin. Ini bukan bantuan, melainkan pengintaian terang-terangan. Kehabisan kesabaran, ia mengusir pria itu dengan nada tajam. Membuat sang pesuruh berdiri, mematung dalam kebingungan. Ia berpaling pada sopirnya sebagai pemandu. Merasa diremehkan, pesuruh sang kakak membentak sang sopir, agar tidak ikut campur urusan keluarga. Kemarahan meledak di dada sang gadis. Ia menantang pria itu, mempertanyakan kelancangannya di wilayah kekuasaannya sendiri. Seketika, sepasang matanya memancarkan aura biru yang membunuh. Ia menghardik pria itu karena berani merendahkan dirinya dan sopirnya di depan umum. Gemetar ketakutan akibat tekanan aura itu, pria berjas tersebut langsung membungkuk dalam, memohon ampun atas kelancangannya. Ia kembali mengusirnya, tapi anjing pelacak kakaknya itu terus bersikeras untuk mengekor. Kesabaran sang gadis kini benar-benar telah mencapai batasnya. Dengan nada mengancam, ia bertanya, apakah kakaknya mengirim tikus ini untuk menyadap setiap pembicaraannya di tempat ini. Sambil tersenyum mengerikan, ia memperingatkan bahwa trik kotor kakaknya takkan berhasil. Jangan bermimpi ia akan tunduk di bawah kendali mereka. Mulut pria itu terkunci rapat tak bisa membantah. Sang nyonya muda melenggang masuk, meninggalkan aura intimidasi yang sungguh luar biasa. Bisik-bisik karyawan pecah, menyambut sang putri bos. Di dalam lift menuju puncak, keheningan canggung menyelimuti sang gadis dan sopir pribadinya. Memecah keheningan, sang sopir bergumam pelan. Nona mudanya akhir-akhir ini memancarkan aura yang benar-benar berbeda dari biasanya. Di dalam hati ia menyeringai, jelas saja berubah. Jiwanya kini telah berganti. Di ruangannya, sang kakak terkejut mendengar laporan tentang adiknya. Mata-matanya melaporkan bahwa sang adik kini bertingkah bagaikan sosok mengerikan yang sangat asing. Sang kakak menggertakkan gigi. Apa adiknya sudah mencium rencana pembunuhan itu? Tak peduli apapun yang terjadi, misi berdarah ini harus diselesaikan.
Karena kegagalan bodoh pembunuh sebelumnya, sang kakak kini menyewa sindikat bawah tanah yang jauh lebih mematikan. Dia mengungkap rahasia kelam, koneksi dengan raksasa dunia bawah, terjalin lewat perusahaan konstruksi fiktif. Sang kakak menatap tajam, merestui rencana Keji untuk melenyapkannya selamanya. Saat ditanya, sang bawahan menyebutkan satu nama sindikat mengerikan, Xiaoguang. Pria itu menggumamkan ancaman. Di kedai, Black terkejut sang manajer memanggil mereka. Dia mempertanyakan motif pemanggilan ini, namun tokoh utama kita pun tak tahu. Pemuda itu merasa kedai lebih aman, instingnya langsung menganalisis setiap kemungkinan ancaman. Jebakan bisa saja mengintai, namun keramaian membatasi pergerakan musuh. Tanpa gentar, pahlawan kita menyuruh si pirang memanggilnya, luka musuh belum pulih. Baik gemetar ketakutan, tapi pemuda itu tetap menyuruhnya memberikan lokasi. Tak lama, sebuah burger tersajing, sang manajer, Bang Man, telah tiba. Jai duduk berhadapan wajahnya, yang babak belur memancarkan aura membunuh pekat. Tatapan meradu tajam, udara di kedai mendadak terasa mencekam dan menyesakan. Tokoh utama kita menyodorkan makanan, baik bingung ini keramahan atau provokasi. Sang manajer mengangkat burger itu, tanpa ragu, ia melahapnya dalam satu gigitan. Baik terpukau melihat makannya yang rapim, usai mengelap tangan, pria itu bersuara. Ia memuji daging tebar dan sausnya, kombinasi sempurna sesuai seleranya. Ditanya alasannya datang, sang manajer menjawab tenang ia hanya ingin mendengar. Ia mempertanyakan niat sang pemuda menghancurkan Xiaoguang dan rencana selanjutnya. Enggan berbasa-basi, sang pembunuh menyuruh Baik menjelaskan ambisi menaklukkan raksasa dunia bawah. Ia menunjuk tokoh utama kita sebagai penguasa mutlak organisasi baru mereka. Tawa manajer Xiaoguang pecah, ia mengejek ide gila itu sebagai kemustahilan. Namun di balik kekonyolannya, ia mengaku rencana itu sangat masuk akal. Ia lalu bertanya, apakah sang pemuda butuh pasukan tambahan? Sang pembunuh membalas, santai. Pria Xiaoguang itu terkejut melihat keadilannya dalam mendengarkan. Sambil tersenyum penuh arti, pemuda itu menyambut baik setiap tambahan pasukan. Sang manajer sadar, perusahaannya kini tak lagi menguntungkan bagi Xiaoguang. Mereka telah dibuang. Mendengar itu, sang rentenir bersorak karena terbebas dari sindikat. Tanpa ragu, Bang Man mengulurkan tangan, menawarkan kesetiaan pada organisasi baru ini. Xiaoguang mengkhianatinya, kini ia memilih mundur. Tokoh utama kita mempertanyakan alasannya. Ia menjawab mantap, rasa percayanya tumbuh usai melihat sang pembunuh melindungi bawahannya. Senyuman hangat mengunci aliansi ini, Baik terpaku, dua musuh bebuyutan kini bersatu. Ancaman Xiaoguang memudar, membuatnya mulai merencanakan pelarian diam-diam. Mantan petinggi itu pamit, sementara sang pahlawan memuji kelezatan burger tersebut. Ia meminta manajer menunggu markas siap, Baik masih kebingungan dengan kesetiaan mendadak ini. Hierarki baru mencemasannya, namun ia sadar rencana kaburnya membuat itu tak penting. Meskipun ia menanyakan status manajer itu, sang pembunuh menegaskan, Baik adalah senior mutlak. Kesimpulannya, si pria pirang memegang kekuasaan lebih tinggi dari mantan manajer. Mengejutkan. Petinggi Xiaoguang itu membungkuk hormat padanya, adegan beralih ke kantor presdir. Sang ayah menceramahi putrinya yang keluyuran, meluapkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Ia berdalih bersama rekan bisnis, ayahnya terkejut putrinya ingin membangun kerajaan sendiri. Sang putri, tanpa ragu memohon suntikan dana untuk memulai kerajaannya. Presdir tersenyum setuju, namun menuntut rincian arah bisnis baru putrinya. Mustahil mengungkap rencana dunia bawah, ia merangkai kebohongan brilian tentang bisnis teknologi. Kini, ia memutar otak mencari strategi lapas dari bayang-bayang grup ayahnya. Dia berdalih ingin membuat game, sebuah ide yang membuat ayahnya keheranan. Namun, sang ayah malah mendukungnya. Sang protagonis menyadari gadis itu jarang bermain game dan hanya mengarang alasan. Di luar dugaan, sang direktur utama menawarkan dana. Gadis itu terkejut, menerima investasi resmi tentu akan sangat merepotkan. Ayah yang sangat memanjakannya ini takkan pernah menuntut balik modal ataupun keuntungan. Tapi, mengingat dirinya terlibat rencana rahasia sang pembunuh bayaran, investasi ini terlalu berisiko. Sang ayah akhirnya memberikan dana hibah alih-alih investasi. Ia tersenyum bangga melihat putrinya mulai memahami kerasnya dunia bisnis. Namun sebagai ganti dana tersebut, ada satu syarat tak terduga yang memancing rasa penasarannya. Ayahnya mengeluh anak muda zaman sekarang enggan memakai setelan jas. Baginya, jas adalah zirah perang para pebisnis. Pemikiran kuno, batinnya, teringat para miliarder modern yang santai berkaos oblong. Namun ayahnya menegaskan, para miliarder itu juga memakai jas saat merintis. Kini mereka berpakaian santai hanya untuk memamerkan kekuasaan. Dengan tatapan tajam, sang ayah menyuruhnya memakai sirah itu selama menggunakan uangnya. Ia pun setuju, teringat masa lalunya yang juga selalu berjas. Sang ayah lantas menyarankan agar sang kakak perempuan membantu urusan kantor barunya. Tanpa basa-basi, sang direktur langsung memanggil putri sulungnya ke ruangan. Sang kakak pun tiba, menyapa si gadis berambut merah muda itu dengan senyum mengembang. Menyadari kakaknya tak tahu menahu, John menyimpulkan wanita itu tidak berkomplot dengan saudara laki-lakinya. Ayah mereka menanyakan ketersediaan kantor kosong di gedung miliknya.
Sang kakak membenarkan, sementara Johnny terperangah menyadari banyaknya aset keluarga ini. Sang ayah mengumumkan rencana startup adiknya, yang dengan percaya diri, menyatakan akan membuat studio game. Terkejut dengan ide gila itu, sang kakak perempuan tetap antusias menawarkan bantuan penuhnya. Namun, sang ayah menugaskan putri sulungnya untuk mengawasi ketat perusahaan baru itu. Johnny langsung sadar, gerak-geriknya kini diawasi sepenuhnya. Dengan semangat membara, sang kakak menyemangatinya. Namun Johnny justru merasakan aura tekanan yang kuat. Melangkah keluar, ia sadar rencananya baru saja menjadi jauh lebih rumit. Ia segera menghubungi sang pembunuh bayaran, memastikan situasinya aman untuk berbicara. Kabar tentang kantor baru dan dana melimpah itu seketika membuat pemuda di seberang sana kegirangan. Tapi saat ia menyebut dalih studio game, sang protagonis langsung kebingungan bukan main. Sang pembunuh protes karena ia tak pernah main game. Gadis itu membenarkan dan mengumumkan mereka harus mencari developer asli, membuat rekannya shock berat. Jagoan kita membalas panik. Dari mana mereka bisa menemukan pembuat game secara tiba-tiba begini? Gadis itu berkilah semua terjadi begitu saja. Lagi pula mereka sangat butuh kucuran dana itu. Keduanya sepakat membahas kekacauan ini nanti. Menutup teleport, pemuda itu menghela napas panjang, tak menyangka semuanya bergerak secepat kilat. Sang rentenir tiba-tiba pamit undur diri, membuat jagoan kita penasaran kemana ia akan pergi. Pria pirang itu menjelaskan, karena geng Sakwong tak lagi mengejar, ia akhirnya bisa pulang. Sang pembunuh mengangguk dan berjanji akan mengabarinya. Padahal dalam hati, mantan bos itu berniat kabur dan memutuskan hubungan selamanya. Ia segera memberhentikan taksi, memutuskan untuk singgah ke kantor lamanya terlebih dahulu. Di dalam mobil, sang rentenir tersenyum lega, mengira hidupnya kembali damai. Ia merayakan kebangkitan perusahaannya tepat saat sopir mengumumkan mereka tiba. Namun saat menatap kantornya, pria pirang itu mematung dengan mata terbelalak ngeri. Gudang kesayangannya telah hangus rata dengan tanah. Akalnya buntu, tak paham apa yang terjadi. Api amarah menyala. Ia sadar geng Sakwong mengkhianati janji dan membakar habis markasnya. Di balik puing, berangkasnya hangus, untung saja uangnya disimpan di tempat lain. Namun hatinya hancur melihat perusahaannya lebur menjadi abu ulah rivalnya. Pantang menyerah, ia bertekad membangun ulang semuanya, lalu bergegas menelepon para bawahannya. Namun anak buah itu meminta maaf dan menolak kembali, meninggalkan sang bos dalam kebingungan. Ia menghubungi yang lain, namun jawabannya seragam, mereka semua menolak dan hanya bisa menyesal. Tanpa ampun, seluruh mantan karyawannya memutus panggilan dan menolak untuk kembali. Saat satu bawahan lagi meminta maaf, si pirang memohon agar telepon tak ditutup. Dengan putus asa, ia menuntut alasan di balik pengkhianatan ini. Suara di seberang mengungkap fakta pahit. Sakwong telah merekrut paksa semua orang ke markas mereka. Organisasi kejam itu mengancam mereka agar tak lagi mengabdi pada Platinum Finance. Sang rentenir akhirnya sadar, rencana busuk Sakwong adalah mencekik perusahaannya hingga hancur, lebur tanpa sisa. Telepon ditutup sepihak. Sang bawahan pergi membawa ucapan terima kasih palsu. Kini, pria berambut pirang itu terdiam sendiri, mengutuk takdir di tengah puing kehancuran. Ia sadar betul, bertahan di wilayah kejam ini mustahil tanpa perlindungan dari geng Sakwong. Di bawah langit senja yang memerah, pengkhianatan bawahannya terasa jauh lebih menyakitkan daripada markasnya yang hangus menjadi abu. Terduduk lemas, ia menertawakan kenyataan bahwa tak ada satupun yang tersisa di sisinya. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar, dan sebuah nama tak terduga muncul di layar. Sang lintah darat mengangkatnya dengan ragu. Terdengar suara santai karakter utama kita, menanyakan lokasinya untuk sekadar makan malam bersama. Pria pirang itu tersenyum kecut. Bocah ini pasti sama-sama tidak punya teman, sampai repot-repot menelponnya di saat seperti ini. Alih-alih makanan cepat saja, sang pembunuh bayaran mengajak minum. Transisi membawa kita ke sebuah kedai bergaya Jepang, tempat takdir keduanya kembali bersilangan. Setibanya di sana, mantan bos lintah darat itu langsung menenggak segelas besar bir dalam satu tarikan napas panjang. Suasana perlahan mencair, pria pirang itu tampak membuang beban di pundaknya. Lalu dengan lahap memakan set daging yang tersaji hangat di atas meja. Dengan mulut masih penuh, ia menghela napas panjang. Sebuah helaan kepuasan sejenak dari kerasnya dunia bawah tanah. Sang pahlawan ikut menyesap minumannya. Pria pirang itu merenung, apakah semua kehancuran ini benar-benar salah pemuda di depannya? Tidak, ini murni salahnya karena bawahannya lebih tunduk pada Sakwong. Tiba-tiba, sang pembunuh memanggilnya bos, memecah lamunannya seketika. Sambil tersenyum getir, sang mantan bos berkata perusahaannya sudah hancur lebur. Bisnis yang direbut paksa oleh pemuda itu, kini tinggal sejarah. Ia bercerita bagaimana markasnya telah rata dengan tanah, dibakar habis oleh petinggi Sakwong. Mendengar itu, mata sang pahlawan membelalak terkejut. Seluruh anak buahnya kabur, meninggalkannya dalam kehampaan. Namun, karakter utama memotong dengan tatapan tajam, mengatakan bahwa lintah darat itu masih memilikinya. Keheningan menyelimuti meja kedai. Hanya suara tegukan minuman yang mengisi jeda di antara dua pria yang terbuang itu. Pria pirang itu tiba-tiba bertanya tentang maksud ucapannya, sang pemuda bingung. Ia tak paham,
mengingat mereka bahkan baru saja saling mengenang di medan pertempuran. Ingatan masa lalu berkelebat, kilas balik saat sang pembunuh bayaran menghajarnya habis-habisan di sebuah gudang terbengkalai. Menyusul bayangan saat pemuda itu dengan dingin mendeklarasikan bahwa ia akan mengambil alih seluruh kekuasaannya malam itu juga. Ia merampas segalanya, namun menyelamatkan nyawanya dari maut. Mantan lintah darat itu mengucapkan terima kasih, meski matanya masih menyiratkan lautan keraguan. Mencondongkan tubuhnya ke depan, ia menatap tajam dan bertanya, apakah hubungan mereka sudah sedekat ini untuk mempertaruhkan nyawa? Pahlawan kita menunduk, ia bercerita tentang masa lalunya yang sepi. Ia tak pernah tahu cara berteman, selalu membangun tembok es untuk mengusir siapapun. Namun, ada satu pria yang berhasil menembus pertahanannya, menjadi satu-satunya sosok yang bisa ia sebut sebagai teman sejati. Mereka bukan teman biasa, tapi pria itu selalu pasang badan di sisinya. Karena itulah, ia hanya tahu satu cara brutal ini untuk mengikat persaudaraan. Pria pirang itu tertegun, apakah bocah ini benar-benar rela melangkah sejauh itu dan menaruhkan nyawanya demi sebuah ikatan? Ia menenggak birnya lagi, terngiang janji sang pembunuh bayaran bahwa selama ia ada, semuanya akan baik-baik saja. Ia menyembunyikan wajahnya di meja, percakapan ini terlalu dramatis untuknya. Namun, bagi pria yang telah kehilangan segalanya, kata-kata itu menghantam hatinya dengan kehangatan luar biasa. Dengan suara serak, ia bertanya bolehkah memanggilnya kakak. Namun, sang pemuda menyeringai dan membalas untuk tetap memanggilnya bos. Mantan lintah darat itu mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, mendeklarasikan kesetiaan barunya. Karakter utama kita hanya tersenyum tipis, melihat reaksi emosional bawahan pertamanya. Dinting gelas bir beradu di udara. Sebuah sumpah tak tertulis yang menyegel aliansi mematikan di antara mereka berdua. Pembicaraan beralih. Pria pirang menanyakan soal Gin yang ia dengar di telepon tadi. Sang pembunuh menjelaskan bahwa ayah rekannya setuju membiayai operasi bisnis mereka. Sayangnya, saat ditanya bisnis apa yang dijalankan, rekannya panik dan berbohong bahwa mereka sedang mengembangkan sebuah game video. Alhasil, demi mencairkan dana jutaan tersebut, mereka kini benar-benar harus menciptakan sebuah game sungguhan dari nol. Gila, dari mana mereka mendapat pengembang? Namun tiba-tiba, seringai muncul di wajah pria pirang itu. Ia mengenal sosok jenius yang bisa mewujudkannya. Layar berganti, menampilkan kemegahan gedung pencakar langit modern, dengan logo menara SG yang terpampang congkak di fasadnya. Langkah Bang Manji menggema di lorong, menuju ruang Direktur Siaguang. Di dalam, Direktur Joiju menyambutnya dengan sapaan dingin. Inilah sosok monster sebenarnya di balik bayang-bayang Siaguang. Bahkan manajer Choi yang sombong pun bertekuk lutut di bawah perintahnya. Pria berjas itu mengkritik keputusan atasannya yang dianggap kuno. Namun, hanya Joy yang memiliki kekuasaan mutlak dan dukungan dari sang presiden direktur. Tanpa basa-basi, sebuah surat pengunduran diri dilemparkan ke atas meja. Sang direktur melebarkan matanya, terkejut bukan main. Bang Manji menatap tajam, menantang, apakah ini bukan yang dia inginkan? Sang direktur berdalih bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Di balik senyum palsunya, direktur bertanya mengapa ia ingin membuang aset berharga. Ingatannya melayang pada darah dan keringat sang manajer saat membangun fondasi Siaguang. Namun sang manajer memotong sinis, berkata bahwa karena gedung mewah ini sudah berdiri kokoh di atas tanah. Tenaganya tak lagi dibutuhkan, ia sadar. Anjing penjaga sepertinya hanya akan dipanggil kembali jika mereka butuh sesuatu untuk dihancurkan. Sang direktur curiga, apakah ia berniat membelot ke faksi musuh? Sang manajer tersenyum miris, menyadari dosa-dosanya, membuat pihak lawan takkan sudi menerimanya. Dengan amarah tertahan, ia menuduh direkturnya pura-pura buta. Merekalah yang telah memotong sayapnya, mengurungnya secara paksa dalam sangkar emas perusahaan ini. Manajer itu menudingnya dengan tajam. Ia dituduh telah menghancurkan hidup mantan direktur Jang tanpa ampun. Namun sang direktur mengelak licik. Ia berdalih Jang tewas murni karena kecelakaan tragis dan pergi atas kemauannya sendiri. Pria dari Siaguang itu mencibir sinis, menyebutnya pembohong ulung yang benar-benar tidak tahu malu. Habis kesabaran, ia bergegas pergi mengabaikan panggilan sang direktur. Pintu terbanting keras, menyisakan direktur itu sendirian. Memutar otak di tengah situasi mencekam ini. Menghela napas berat, ia bergumam tak menyangka beruang keras kepala itu akan pergi begitu saja. Menatap surat pengunduran diri itu, sang direktur menerka-nerka rencana lawannya. Di lorong, pria berjas itu memantapkan langkahnya, matanya memancarkan tekad baja yang membara. Tiba-tiba manajer Choi menghadangnya, mencecar alasan di balik kepergiannya dari ruangan direktur. Choi memperingatkan bahwa keputusan perusahaan sudah mutlak, namun Bang Manji menatapnya tajam, menegaskan bahwa aturan main di perusahaan ini telah berubah total. Dengan sorot mata penuh kebencian, ia melangkah maju, aura pertarungan yang pekat pun menguar. Choi tersentak kaget, wajahnya pucat pasti mencoba mencerna niat mematikan dari mantan rekannya itu. Tanpa ragu sedikit pun, sebuah pukulan telak menghantam wajahnya. Tumbukan brutal itu membuat pria berjas tersebut terhempes hebat ke belakang. Tubuhnya menghantam lantai lorong dengan keras. Ia nyaris pingsan, akalnya lumpuh ditelan kebingungan. Dengan wajah memerah menahan amarah,
Choi berteriak histeris menuntut penjelasan. Ia mencoba melawan, namun sang manajer sedikit pun tak gentar oleh gertakan murahan itu. Tanpa ampun, kakinya menginjak pria yang tersungkur itu. Jeritan kesakitan pecah menggema menahan serangan tak terduga. Pria malang itu mengumpatnya gila. Tapi Bang Man-gi justru mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya dengan tenaga monster. Choi balas mengancam, bersumpah akan melaporkan kelakuan ala preman jalanan ini kepada Dewan Direksi. Namun tatapan mematikan sang manajer membungkamnya. Ia berbisik sinis, mengingatkan bahwa karena ia sudah keluar, aturan perusahaan tak lagi bisa melindunginya di dunia luar. Memancarkan aura membunuh, ia memperingatkan pria berjas itu untuk mengunci rapat mulutnya jika tak ingin mati. Ancaman terakhirnya bergema dingin, jika mereka bertemu lagi, ia tak akan segan mencabut nyawanya saat itu juga. Layar berpindah ke sebuah kafe, tempat sang tokoh utama, rekannya, dan sang rentenir berkumpul. Gadis itu bertanya pada pria berambut pirang, bagaimana ia bisa mengenal sosok jenius pembuat game tersebut. Sang rentenir terkekeh pelan, menjelaskan bahwa pria itu hanyalah salah satu mangsa yang meminjam uang padanya, tak lebih. Ia melanjutkan ceritanya, pria itu dulu adalah aset berharga di perusahaan ternama, namun nekat keluar demi membangun studionya sendiri. Sayangnya, takdir berkata lain. Pengkhianatan keji dari karyawannya sendiri membuat proyek game itu hancur berantakan sebelum sempat dirilis. Demi menyelamatkan perusahaan, ia terjerat lintah darat, bangkrut total, dan kini tercekik oleh bunga utang yang mencekik leher. Tanpa basa-basi, sang tokoh utama meminta pria pirang itu untuk menjual utang tersebut kepadanya. Baik langsung setuju, membuat rekannya terheran-heran dengan sikap dinginnya. Baik kemudian menunduk hormat, bersumpah akan mempercayai sang bos dan mengikuti semua perintahnya. Mulai detik ini, si gadis berambut merah muda takjub melihat kesetiaan mutlak sang rentenir. Sang tokoh utama lalu mengungkap rencana besarnya, membeli utang itu demi mengikat sang pengembang. Tak lama berselang, pertemuan takdir pun terjadi. Mereka berhadapan langsung dengan sang mantan pengembang, Lee Min-sang. Pemuda itu mengira ini hanyalah lelucon kejam. Namun rekan sang tokoh utama menegaskan keseriusan mereka, menjanjikan gaji penuh, agar ia bisa fokus menciptakan mahakaryanya. Dan yang paling mengejutkan, seluruh utang raksasanya akan lunas seketika setelah game tersebut rampung 100%. Namun, aura dingin menguar saat gadis itu memberi peringatan tajam. Jika ia berani membuat game sampah, utang itu akan menjadi mimpi buruk abadinya. Harga diri pemuda itu tersulut. Ia bersumpah tak akan pernah mempertaruhkan nyawanya untuk karya setengah matang. Sang tokoh utama hanya terdiam, mengamati dengan tatapan menilai. Setelah kesepakatan iblis itu disetujui, Lee Min-sang menelan ludah dan bertanya, konsep game seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan? Namun jawaban sang tokoh utama membuatnya terbelalak. Ia dibebaskan untuk menciptakan game impian yang selama ini terkurung dalam benaknya. Layar beralih menunjukkan sosok kakak dari rekan pemuda itu yang tampak sangat kesal. Sementara itu, dengan mata berapi-api, sang pengembang berjanji akan menyelesaikan proyek legendaris ini. Ia membungkuk dalam-dalam, menahan haru atas kesempatan kedua yang bagaikan turun dari langit ini. Rekan sang tokoh utama bergumam pelan, mempertanyakan apakah pemuda itu benar-benar akan mengerahkan seluruh jiwa raganya. Ia menerka-nerka. Apakah sifatnya memang sekeras itu, atau kerasnya dunia telah mengubahnya? Memecah lamunan, si gadis mengajak sang pengembang melihat markas baru mereka, yang langsung disetujuinya. Meski masih diliputi rasa tak percaya, pemuda itu mantap melangkah mengikuti para penyelamat sekaligus majikan barunya itu. Sepanjang jalan, batinnya bergejolak. Tawaran fantastis ini terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sebuah surga di mana ia bisa berkreasi tanpa belenggu. Terngiang peringatan lama di kepalanya. Waspadalah pada janji manis. Apalagi kali ini, yang berjanji adalah rentenir dunia bawah. Bagaimana jika ini, murni jebakan mematikan? Lamunannya buyar saat rekan sang tokoh utama mengumumkan ketibaan mereka. Wajah pemuda itu mendadak pias, rahangnya seakan jatuh ke lantai. Mereka berdiri angkuh di depan sebuah gedung pencakar langit raksasa. Matanya terbelalak menolak percaya pada realita di hadapannya. Akal sehatnya meronta, mengira mereka hanya menunjuk gedung acak untuk menipunya. Namun dengan senyum misterius si gadis, rombongan itu melangkah masuk menuju markas baru yang dijanjikan. Di balik pintunya, sebuah ruang kerja futuristik dengan perlengkapan level 2 telah menanti. Panggung untuk game legendaris telah disiapkan. Rekan kerjanya memastikan, apakah ini cukup? Pemuda itu terbelalak, ini kelewat sempurna. Dia takjub melihat seberapa cepat mereka menyiapkannya, dan sang tokoh utama pun menjelaskannya. Ternyata, penyawa sebelumnya sudah menata tempat ini, dan mereka hanya perlu memborong semuanya sekaligus. Semua persiapan beres. Mantan rentenir itu pamit ke toilet, dan sang pembuat game memutuskan untuk ikut mengekor di belakangnya. Pintu toilet itu menampilkan logo siluet pria, tanda bahwa area ini khusus untuk lelaki. Pria berambut pirang itu mengeluh kebanyakan minum saat sarapan. Sang pemuda memastikan apakah kesepakatan mereka resmi, dan pria itu menegaskan bahwa utangnya kini mutlak milik gadis tersebut. Sambil membasuh tangannya, pemuda itu masih ragu, benarkah tawaran gila ini bukan sebuah jebakan?
Mantan bos rentenir itu mengeringkan tangannya. Saat pemuda itu menganggap semua ini terlalu indah, dia tersenyum sinis. Tahu betul bahwa sang pembuat game tidak punya apapun untuk dipertaruhkan. Sambil meremas tisu, pria pirang itu menyeringai. Jika pemuda itu punya harta berharga, dia pasti sudah merampasnya. Mendengar kejujuran brutal itu, keraguan sang pemuda sirna. Tawaran luar biasa ini ternyata sungguhan. Biasakan dirimu dengan keajaiban. Jika kau bergabung dengan kami, ucap si pirang. Kembali ke ruangan. Sang rekan memastikan apakah pemuda itu siap. Jauh di lubuk hatinya, gadis itu cemas memikirkan biaya fantastis untuk merekrut tim pengembang. Namun dia ingat, ayah barunya rela menggelontorkan miliaran demi pertunjukan ini. Sang tokoh utama terkekeh, menyebut bahwa ayah barunya pasti sangat menyayangi gadis tersebut. Gadis itu membenarkan, dia bisa saja hidup mewah dan melupakan segalanya. Namun, bayangan para bajingan yang menghancurkan mereka kembali muncul, membakar niat balas dendamnya seketika. Dengan senyum tipis, pemuda itu berterima kasih karena dia tidak kabur sendirian. Kini markas mereka telah siap, dan tiba saatnya untuk melakukan satu panggilan penting penentu takdir. Adegan beralih. Di ruang direktur Siwang yang mewah, Tawa Congkak menggema bersama asistennya, Choi. Pria berjas itu bertanya, apakah aman membiarkan sang manajer pergi. Namun, sang direktur menjawab enteng, karena dia sudah mengundurkan diri. Maka urusan mereka telah selesai. Sang bawahan segera mengingatkan bahwa atasan mereka sendiri melarang keras bertindak layaknya preman jalanan. Sorot mata Choi memancarkan kelicika, manajer itu bisa saja membelot. Saat direktur bertanya apa rencananya, pria itu tersenyum iblis, menyarankan agar mereka melenyapkan masalah itu sampai ke akarnya. Sang direktur sontak mencibirnya, ide gila itu jelas murni kelakuan seorang preman. Manajer itu bak monster. Butuh pasukan besar untuk menumbangkannya. Membuang sumber daya hanya untuk satu orang adalah tindakan bodoh yang bisa menghancurkan reputasi bersih perusahaan. Choi terus mendesak dengan keras kepala, tapi sang direktur tampak tak peduli sama sekali. Choi mengaku bahwa manajer itu sempat mengancam nyawanya. Sang direktur memaklumi kepanikan itu. Namun dengan tatapan penuh intrik, sang bos menyadari ada satu cara licik menyelesaikannya. Di ruang bawah tanah markas Siaguan, para mantan karyawan Platinum Finance disekap. Mereka menggerutu frustrasi. Salah satu dari mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Rekannya menyuruh bersabar, karena mereka telah dijanjikan sebuah misi baru yang sangat penting. Di saat bersamaan, langkah kaki manajer Choi bergema di lorong menuju ruang bawah tanah. Di ruangannya, sang direktur tersenyum miring. Menangkap manajer itu bagus, tapi jika gagal pun, bukan masalah. Dia menatap tajam ke arah para tahanan bawah tanah. Lagi pula, bos licik itu memang sudah berniat menyingkirkan semua bidak tak berguna tersebut. Choi mendobrak masuk, mengumumkan tugas baru yang krusial. Dia melempar sebuah map hitam pekat. Pria yang membukanya langsung terbelalak melihat isinya. Ada sesuatu yang mengerikan. Sang manajer memberi ultimatum. Bereskan target ini sebelum tengah malam dan segera kembali untuk melaporkan hasilnya. Pintu baja tertutup rapat dengan suara dentuman. Salah satu pria memeriksa map itu, dan darahnya seakan membeku saat melihat sosok di dalam dokumen rahasia tersebut. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengenali wajah target itu. Pria yang bahkan membuat mantan bosnya gemetar ketakutan. Anak buah lainnya ikut bergidik ngeri. Jika bos mereka saja ciut, bagaimana cara mereka menangkap monster itu? Kepanikan mulai menjalar, tapi satu pria mencoba membakar semangat, tak ada pilihan lain. Jika mereka berhasil membunuh target, posisi mentereng di perusahaan menanti di depan mata. Janji manis itu membutakan mereka. Hasrat untuk keluar dari penjara bawah tanah, mengubah rasa takut menjadi nafsu membunuh yang buas. Malam menyelimuti kota, dan gemerlap lampu gedung mulai menyala satu persatu. Di apartemennya, sang manajer tampak bersantai menonton televisi. Tawa ringannya memecah kesudian. Seolah ancaman mematikan yang mengintainya hanyalah sebuah lelucon belaka. Namun, tawanya terhenti oleh rasa sakit. Dia meringis, merutuki tubuhnya yang dipaksa bergerak sebelum pulih. Tiba-tiba, dering ponsel memecah keheningan. Tanpa melihat layar, dia menjawabnya, bergumam bahwa dia sedang di rumah, memulihkan diri dari luka-lukanya. Suara di seberang sana mengatakan mereka sedang dalam perjalanan, dan dia pun dengan santai menyebutkan alamatnya. Dia membuka kulkas kosong, karena tamu akan datang. Dia terpaksa melangkah menembus malam menuju minimarket untuk membeli beberapa kaleng bir. Dari balik kaca mobil yang gelap, mata-mata Siaguan mengawasi pergerakannya. Mereka mulai menyiapkan senjata pembunuh. Pasukan bersenjata itu turun, siap menyergap sang manajer di tengah jalanan yang sepi. Begitu target masuk ke toko, para pria itu mengambil posisi penyergapan. Sang pemimpin memperingatkan dengan tegas. Bentrokan frontal melawan monster itu sama dengan bunuh diri. Dia menyusun rencana licik, menyergap targetnya saat keluar, lalu menyerang bersamaan. Suasana hening mencekam saat penyerang pertama dicari. Tiba-tiba, seorang cecunguk maju, menawarkan diri memimpin pertumpahan darah ini. Di dalam, sang manajer bersantai, dia mengambil 4 kaleng bir promo, tanpa tahu, bahaya mengintai. Langkahnya keluar menjadi aba-aba. Para preman bersiaga di kegelapan.
Sang eksekutor menahan napas, menunggu momen sempurna untuk menerkam. Menggenggam pisau tajam, dia menerjang maju. Namun, insting sang manajer langsung menyadari ancaman itu. Terlambat. Kilatan baja itu merobek udara, pisau menancap telak. Sang manajer tersentak hebat, merasakan hawa dingin kematian menyapanya. Meski targetnya terluka parah, sang penyerang justru tersungkur jatuh ke aspal. Tatapan mematikan sang manajer mengunci mangsanya. Dia memungut pisau itu, otaknya berputar keras menebak identitas si pembunuh bayaran. Wajah itu terasa familiar. Sambil menggenggam bilah berdarah, dia memasang kuda-kuda bertarung, menatap waspada ke segala arah. Matanya memindai gerombolan di sekitarnya, apakah mereka semua anjing peliharaan yang sama? Kepanikan melanda para kruto itu. Ketahuan, mereka membuang rasa takut dan nekat menyerbu maju, secara membabi buta. Aura membunuh menguar. Dengan tatapan sedingin es, sang manajer menyambut badai serangan itu. Dalam sekejap mata, dia melesat bak kilat. Pukulan telaknya meremukkan tulang musuh pertama. Jeritan penderitaan menggema, tarian kematian pun dimulai. Tanpa memberi ampun, serangannya mengalir bagai air bah. Satu lagi pecundang tumbang mencium tanah. Sebagai penutup, tendangan kerasnya meledak, menerbangkan musuh terakhir hingga terhempas tak berdaya. Siapa yang mengutus kalian? Bentaknya, para preman itu gemetar ketakutan. Bagaimana monster ini masih sangat kuat meski terluka parah? Di tengah rintihan musuh, sang manajer menyeringai menahan perih. Luka robeknya kembali menganga lebar. Titik buta terekspos. Seorang pengecut menusuknya dari belakang. Rasa sakit menjalar, menyadarkannya bahwa batas fisiknya telah tiba. Dia kehabisan darah. Habisi dia sekarang. Teriak salah satu bajingan itu, memancing hasrat membunuh. Nyali mereka kembali berkobar. Kawanan serigala itu mengepung sang manajer yang terluka. Dia bersiaga, meski tahu kematian mengintipnya. Kepungan menyempit. Dia mencoba mengulur waktu, tapi anjing-anjing gila itu sudah tak mau mendengar. Sang ketua meneriakkan perintah mutlak untuk membantai. Namun tiba-tiba, suara skuter listrik memecah ketegangan, menghentikan waktu seketika. Mata para preman terbelalak. Mimpi buruk macam apa yang membuat sosok iblis itu muncul lagi. Turun dengan aura raja, dia melangkah membelah medan pertempuran. Sang manajer tertegun, bertanya bagaimana dia bisa tahu posisinya. Dengan tenang, sang pahlawan menjawab santai. Jalan pulang mereka ternyata mengarah ke rute yang persis sama. Tatapan tajam sang jagoan mengunci para kruto itu. Lambang Platinum Finance langsung dikenali oleh mata elangnya. Siaguan yang mengirim anjing pengkhianat, seperti kalian kan? Ucapnya dingin. Keputusasaan mencekik para preman itu, melawan mereka adalah bunuh diri. Terpojok oleh rasa takut, satu orang nekat menerjang maju dalam keputusasaan yang buta. Terlalu lambat. Pemuda itu mengelak sembari melepaskan pukulan fatal penghancur rahang. Kini, dia bersiap menghapus eksistensi semua pengkhianat. Niat membunuh memancar dari matanya. Dia menatap tumpukan sampah itu, bersiap membanjiri jalanan dengan darah. Dua cecunguk terakhir membeku ketakutan. Dengan tatapan iblis maut, sang pembunuh mengusir mereka untuk angkat kaki bersama sampah lainnya. Beberapa saat kemudian di apartemen, sang manajer duduk menahan pria, mencoba mengobati luka sayatannya sendiri. Dia menggerutu melihat plester beruang imut dari minimarket. Sang jagoan membalas datar bahwa hanya itu yang tersisa, sang manajer pun pasrah. Sambil meneguk bir dinginnya, dia menatap tajam. Mempertanyakan alasan sebenarnya pemuda itu datang mencarinya. Tanpa ragu, sang tokoh utama menyatakan niatnya. Dia mengulurkan tangan, mengajak sang veteran untuk menaklukkan dunia bersama. Genggaman erat tercipta. Bang Manggi menyambut tangan itu, resmi bergabung ke dalam kekaisaran baru yang akan mereka bangun. Dia membongkar rahasia kotor Siaguang. Sindikat itu adalah gabungan berbagai faksi, dan kelompoknya telah ditikam dari belakang. Kesetiaannya dihianati. Dia bertahan demi kejayaan masa lalu. Tapi anjing-anjing itu akhirnya menunjukkan taring aslinya. Atmosfer berubah berat. Dia mengungkap fakta mengejutkan bahwa dua pilar raksasa dunia bawah awalnya adalah satu kesatuan utuh. Kisah legendaris mengalir. Dulu, ada satu iblis yang menundukkan seluruh dunia bawah, menyatukan semua faksi, dan mendirikan kekaisaran kriminal absolut. Namun pedang penakluk bukanlah tahta raja. Dikhianati bawahannya sendiri, kekaisaran hancur terbelah dua, melahirkan bayangan mematikan bernama Saguang dan Dongshan. Mendengar sejarah itu, sang pemuda tersenyum arogan. Jika ada yang pernah menaklukkannya, maka aku juga bisa melakukannya. Sang veteran memperingatkan dengan nada kelam. Sejarah membuktikan bahwa ambisi sebesar itu selalu berakhir dengan kehancuran berdarah. Kalau begitu, aku hanya perlu menaklukkan tanpa henti. Balasnya mutlak. Pria Siaguang itu terbelalak, menyadari monster ini mungkin benar-benar bisa mewujudkannya. Tawa pelan mengiringi tegukan birnya. Kini, keyakinannya pada jalan darah sang pembunuh bayaran semakin tak tergoyahkan. Di kantor Direktur Setwon, amarah meledak. Choi dimaki habis-habisan. Para preman bayaran babak belur, menyisakan keluhan sang manajer yang pecundang. Choi murka. Ia menyebut mereka ampas, karena gagal menumbangkan satu target saja. Namun para bawahan buak.
Choi bukanlah gangster sejati. Mereka membatin, kenapa melampiaskannya pada kami, bukan pada sang direktur. Sorot mata Choi memancarkan kebencian murni. Sambil menggaruk kepala, ia cemas rahasianya telah terbongkar. Apakah Bang Man Ki sadar siapa dalang di balik serangan ini? Dengan aura membunuh, Choi mencekar, apa kalian membocorkan namaku padanya? Keheningan mencekam, namun kilas balik mengungkap pengkhianatan mereka. Sang tokoh utama dengan dingin sempat bertanya, apa Choi yang mengirim kalian? Preman itu mengangguk cepat, tapi kini, sang bawahan berdusta mentah-mentah, membuat Choi tenggelam dalam kebingungan. Ia bersumpah mulutnya terkunci rapat, mendengar kebohongan itu, Choi akhirnya bisa bernapas lega. Choi mencabut peluang promosi mereka, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, sumpah serapah meledak sebelum akhirnya ditenangkan sang rekan. Fakta pahit diucapkan, Choi masihlah anjing peliharaan direktur, mereka belum bisa melawannya. Rasa penasaran muncul, kenapa bantuan sang tokoh utama untuk manajer itu malah dirahasiakan? Sang pemuda masih terjebak jerat rentenir dan dimanipulasi. Ia memilih bungkam agar tak mengganggu urusan mantan bosnya. Kini, teka-teki baru perlahan muncul, rencana gila apa yang sebenarnya sedang mereka susun? Kembali ke sang direktur, ia mencemooh manajer itu bagai layangan putus, sungguh tak berdaya. Choi pun mengangguk setuju. Sang direktur heran melihat kebencian manajer itu, Choi hanya membalasnya dengan candaan sinis. Sambil tersenyum picit, Choi memberi peringatan, hargai aku jika Anda ingin bertahan hidup di perusahaan ini. Misi baru pun turun. Sebuah proyek besar menuntut darah. Target eliminasi mereka akhirnya terungkap jelas. Foto rekan sang tokoh utama dilemparkan, Choi terbelalak kaget melihat wajah sang target. Permintaan keji ini datang dari kakak kandung gadis itu sendiri. Sosok yang punya kuasa mutlak. Sang direktur mencibir jijik, keluarga kaya ternyata lebih iblis dari gangster. Ia memerintahkan Choi membawa 2 eksekutor untuk menghabisi gadis itu. Sambil berlalu, Choi menatap tajam foto itu. Ia tersenyum remet, ragu apakah butuh 2 algojo untuk mangsa semudah ini. Di tempat lain, rekan sang tokoh utama menuntut nama untuk perusahaan baru. Syarat mutlak untuk registrasi dan laporan. Sang pemuda memberi saran santai, gunakan saja inisial sederhana dari nama mereka berdua. Ia mencetuskan nama perusahaan BB. Saat ditanya maknanya, ia menyeringai nakal. Itu singkatan dari Bad Business. Gadis itu tertawa lepas. Ia menyukainya, soal filosofi keren bisa mereka karang belakangan. Adegan beralih. Sang kakak, yang kini jadi dalang pembunuhan, tampak memendam kekesalan yang memuncak. Sang presiden menanyakan makna perusahaan baru itu. Dengan senyum percaya diri, gadis tersebut bersiap memutar otaknya. Kebohongan manis meluncur, itu artinya brave and bold. Sang ayah pun tersenyum bangga mendengarnya. Presiden perusahaan memberinya restu penuh, sang gadis menyanggupinya dengan semangat yang membara. Keluar ruangan, ia merenungkan kerasnya bertahan hidup. Tiba-tiba, dering telepon memecah lamunannya, panggilan darurat masuk. Gadis berambut merah muda itu mengangkatnya, auranya memancarkan rasa percaya diri yang tinggi. Di ujung telepon, sang sopir melapor telah menyiapkan mobil elitnya lebih awal dari jadwal. Tapi bencana terjadi. Bannya disayat orang tak dikenal. Insting sang gadis berteriak, ini adalah murni sabotas. Ia merelakan sang sopir pulang. Gadis itu memutuskan berjalan kaki sendirian menembus pekatnya malam. Kegelapan menyelimuti kota, langkahnya tenang, namun tatapannya menajam ke belakang. Ia sudah menduga hal ini pasti akan terjadi. Sorot matanya berubah dingin, benar saja. Ada bayangan pembunuh yang mengintainya dari balik kegelapan. Merusak mobil adalah trik usang. Sebuah taktik memisahkan target dari sopir yang merangkap sebagai pengawal pribadi. Tanpa adanya sang pelindung, mangsa akan jauh lebih mudah untuk dieksekusi mati. Alih-alih panik, ia masuk ke kedai kopi, sebuah cangkir besar menjadi senjata rahasianya malam ini. Dengan senyum mematikan, ia meminta pelayan mengisi termos miliknya dengan kopi yang mendidih. Bersenjatakan kopi panas, ia memancing para pembunuh itu masuk ke dalam yang gelap dan mencekam. Eksekutor berkacamata langsung mengejarnya secepat kilat. Ia tak sudi melepaskan buruannya di area ini. Ia berniat mencabut nyawanya malam ini juga. Namun sang gadis sudah menyeringai, menantangnya untuk menikmati kopi bersama. Tanpa ampun sedikit pun. Cairan mendidih itu disiramkan tepat ke wajah sang pembunuh bayaran. Jeritan penderitaan bergema. Sang algojo tumbang ke tanah dengan wajah melepuh terbakar. Serangan balik yang mematikan. Gadis itu melangkah maju, pria di tanah, terbelalak tak percaya. Dengan mata menyala, dia mengungkap makna BB, mandi darah. Preman kedua membeku ngeri melihatnya. Sementara sang gadis santai memegang cangkir berlumuran darah. Dikuasai amarah, Roko itu mencabut pisaunya, bersiap menerjang wanita itu di tengah gang sempit. Dia memperingatkannya untuk tidak bertindak bodoh. Namun pria itu buta oleh emosi, nekat menerjang dalam serangan putus asa. Tersenyum dingin, gadis itu menyebutnya pecundang bodoh, karena memakai trik usang yang tak berguna. Adegan beralih ke ruangan mewah Direktur Eksekutif Han Jui-chus, kakak kandung gadis itu. Bawahannya melapor bahwa Siat Wom siap beraksi hari ini. Mendengar itu, senyum licik mengemban di wajah sang kakak.
Dia membatin bahwa duri di keluarganya akan segera lenyap selamanya, kembali ke gang gelap. Pria itu mengayunkan pisau dengan kecepatan kilat, tapi rekannya menghindar dengan kelincahan tingkat dewa. Si Kroucho ternganga, akalnya tak sanggup memproses kecepatan monster wanita itu. Tanpa ampun, satu pukulan mematikan bersarang telat di perut pria itu. Melihat keduanya terkapar, dia mencibir betapa lemahnya pembunuh negara ini. Tendangan keras ke wajah pun mendarat untuk membangunkannya. Saat preman itu sadar, aura membunuhnya menguar. Dia menuntut nama Clean dan asal organisasi mereka. Sepatunya menginjak keras tangan pria itu. Ini bukan pertanyaan yang bisa diabaikan begitu saja. Lolongan kesakitan bergema saat tulang tangannya remuk di bawah tekanan sepatu bot gadis itu. Dicengkeram kuat, pria yang ketakutan setengah mati itu akhirnya memohon ampun dan berjanji akan buka mulut. Sambil gemetar, dia mengaku berasal dari faksi Siak, tapi tak tahu siapa dalang di baliknya. Gadis itu merenungkan nama organisasi tersebut. Si preman bersumpah, dia hanya Tian. Adegan berpindah ke kediaman mewah keluarga. Sang kakak menyusuri lorong rumah, wajahnya lelah, namun memancarkan kelegaan luar biasa. Jantungnya seakan kopot. Adiknya berdiri, santai menunggunya. Mulutnya tergagap, tak percaya sang adik masih bernapas. Gadis itu menyesap minumannya dengan anggun. Mengapa kakaknya terlihat seperti melihat hantu? Pria itu bungkam, hanya bisa menghela napas frustrasi. Di tempat lain, Direktur Siagong meledak amarahnya mendengar kegagalan ini. Dia membentak manajer Choi, mempertanyakan kekonyolan ini. Choi langsung mengelak dengan tatapan penuh kebencian. Sang bos menenggak whiskinya tajam, otaknya menolak menerima kekalahan memalukan ini. Bangkit dengan amarah membara, dia membanting gelasnya hingga hancur berkeping-keping. Direktur memaki Choi karena teguran keras dari grup HK. Jika gangster saja gagal, siapa yang bisa diandalkan? Bos itu mendesis, kini dia paham mengapa semua orang sangat membenci manajer Choi. Mengapa mengirimkan cecunguk bodol? Choi berdalih mereka petarung elit. Lala, sang direktur memutuskan memilih pedang terbaiknya sendiri. Beberapa hari berlalu, badai darah tampaknya mereda sejenak untuk memberi ruang pernapasan. Di apartemennya, sang tokoh utama kita bersiap, setelan jas rapi kini membalut tubuhnya. Menatap cermin, dia merasa canggung. Ingatannya melayang ke masa lalunya, di mana jas tempahan New York adalah pakaian hariannya. Namun jas yang melekat di tubuhnya sekarang, hanyalah barang obrolan dari toko depan stasiun. Keluar dari pintu, dia berpapasan dengan tetangganya. Panel lift menunjukkan mereka sama-sama di lantai 3. Di dalam lift, gadis itu membatin. Pria kumal ini tiba-tiba menjelma menjadi eksekutif tampan. Jantungnya sedikit berdebar melihat ketampanannya. Dengan wajah bersemu merah, mereka saling menyapa canggung. Sang gadis bertanya apa dia akan bekerja. Pria itu tersenyum dan menjawab dia mendirikan perusahaan. Mantan pembunuh itu pamit dengan sopan, meninggalkan sang tetangga yang melongo tak percaya mendengar kata perusahaan barusan. Adegan berganti memperlihatkan papan nama kebanggaan perusahaan baru itu, perusahaan DB. Di dalam kantor, sang rekan memuji aura bos barunya. Sebuah kartu identitas kebanggaan pula diserahkan. Si rentenir yang juga berjas, menggerutu karena merasa gaya rapi ini mencekik lehernya. Tapi gadis itu memujinya, mengatakan aura berandalnya tertutup sempurna dan terlihat berkelas. Sang pembuat Kin merasa aneh memakai jas. Menatap kartunya, dia tak menyangka diangkat menjadi kepala tim pengembangan. Si rentenir kebingungan dan langsung memprotes, menuntut tahu apa posisinya di perusahaan elit ini. Rekan wanitanya lalu mengumumkan Jin Jan sebagai CEO utama. Disusul dirinya sebagai wakil presiden Han Sali. Si rentenir kaget diangkat menjadi direktur eksekutif Baek Juntai, dan mantan petinggi Siaguang resmi menjadi direktur Bank Manjai. Lintah darat itu pun tersenyum puas, menyadari hierarkinya kini jauh di atas sang manajer. Dengan tawa arogan, ia berseru bahwa mereka berdua harus membesarkan perusahaan baru ini bersama. Mantan manajer Sawong terkekeh mendengar obrolan ala petinggi itu. Sang tokoh utama lantas menuntut rencana konkret untuk membangun kekuasaan mereka. Tanpa basa-basi, sang pembunuh bayaran memerintahkan si developer untuk segera bekerja, yang langsung diiyakan dengan patuh. Di dalam ruang rapat, atmosfer menegang saat MC meminta cetak biru rencana. Pria berkacamata itu tersenyum tajam, menargetkan kehancuran Siaguang. Ia memaparkan bahwa markas musuh adalah jantung dari aliran dana dan pusat kekuatan organisasi tersebut. Di bawah bayang-bayang mereka, bersembunyi faksi seperti Platino. Namun kesetiaan pada Saguang hanyalah omong kosong demi upeti. Si Pirang mendecak kesal, amarahnya bangkit mengingat betapa rendahnya ia diperlakukan. Sang manajer membongkar siasatnya, memanfaatkan bara kebencian ini untuk menaklukkan faksi-faksi itu satu demi satu. Sebuah aliansi baru akan bangkit di pusat wilayah Siagon untuk memulai perang pemberontakan. Seiring membesarnya faksi ini, yang lain akan berlutut. Saat itulah, kekuatan tempur mereka akan setara dengan sang penguasa. Sang pahlawan kita mengangguk puas, mengakui bahwa itu adalah langkah awal yang sangat brilian. Sang rekan wanita mempertanyakan siapa mangsa pertama. Sang manajer tersenyum licik, otaknya telah mengantongi daftar target paling sempurna untuk dieksekusi. Percikan iri muncul di mata lintah darat itu. Muak melihat sang manajer mulai mengambil alih kendali.
Meski gelarnya lebih tinggi, ia sadar posisinya bisa saja terancam jatuh ke tangan pria licik itu. Beralih ke si developer yang tengah merancang basis data game. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya siapa sebenarnya kelompok misterius ini. Pemuda itu merinding, tak satu pun dari mereka terlihat seperti orang yang paham dunia teknologi. Aura perusahaan ini terlalu gelap, membuatnya ragu apa tujuan asli mereka menyewanya untuk membuat game. Tiba-tiba, sang wakil direktur muncul memantau. Dengan nada tenang, ia memastikan agar pemuda itu tak ragu meminta fasilitas apapun. Tanpa ragu, sang pemuda menegaskan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak tenaga ahli secepat mungkin. Bekerja sendirian sebagai pengemban di proyek ini jelas merupakan tugas yang mustahil baginya. Gadis itu memperingatkan bahwa kuota rekrutmen sangat terbatas, karena game bukan tujuan utama. Si developer hanya bisa bersyukur utangnya lunas. Keberaniannya muncul untuk bertanya soal motif asli mereka, membuat gadis itu terdiam sejenak. Tatapan gadis itu menajam, menyusun kata-kata terbaik untuk mengungkap ambisi gelap di balik layar. Ia membongkar bahwa bisnis utama mereka adalah mencaplok perusahaan lain. Dana kotor itulah yang mendanai proyek kreatif ini. Sebuah senyum tipis mengembang, puas melihat pemuda itu yang kini berapi-api berjanji akan bekerja keras. Di sisi lain, sang lintah darat mendesak kapan manajer itu merancang skenario mematikan tersebut. Pria itu berdalih, taktik tersebut lahir saat ia masih memimpin faksi eksternal sebagai benteng pertahanan. Dari ribuan simulasi, inilah jalan yang paling absolut. Si Pirang lalu menyela, penasaran apakah sang wakil direktur mengencani pemuda tadi. Sang manajer menepis rumor itu, meski tak menampik adanya ikatan kepercayaan di antara mereka. Si Pirang bergumam bahwa isi kepala sang MC bagai labirin gelap, yang langsung disetujui oleh manajer. Ia memilih menyerah dan membiarkan takdir mengalir. Namun tiba-tiba, sebuah pencerahan liar menghantam pikiran sang manajer. Dengan kilatan mata mematikan, ia kini tahu persis bidak mana yang harus digerakkan. Di tempat lain, sang pembunuh bayaran menginterogasi apakah Saduan yang mengirim pembunuh tempo hari. Gadis itu membenarkan, dalangnya adalah saudara tirinya sendiri. Ia memberi peringatan keras agar tak ada kata lengah dalam perang ini. Sang pembunuh menatap tajam, memperingatkan bahwa ancaman berikutnya pasti lebih mematikan. Adegan beralih ke deburan ombak ganas yang menghantam karang. Tampak seorang pria memancing, mencari pelarian sesaat dari ketegangan kamar hotelnya. Barisan pria berjas berjaga ketat di sekelilingnya, menandakan ia bukan orang sembarangan. Meski ia meminta pengawalnya bersantai. Lewat telepon, ia bersumpah akan bersaksi di pengadilan. Tanpa ia sadari, sepasang mata mengintainya dari kejauhan. Sosok berambut panjang itu tengah menganalisis selah pertahanan untuk melakukan eksekusi. Membawa tas mencurigakan, ia melangkah ke dermaga sebelum diadang penjaga. Sorot matanya sedingin es, menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ia memprotes larangan itu, para penjaga dengan kasar mengusirnya dari zona eksklusif tersebut. Mereka menyuruhnya pindah tempat. Ia pura-pura menurut, namun tiba-tiba tasnya dilempar ke tanah, aura membunuh pun memancar. Bukannya mundur seperti yang diperintahkan, kuda-kuda bertarung khas pembunuh elit telah terpasang. Kilatan pisau ditarik. Dalam sekejap mata, ia melesat bagai hantu, membuat para pengawal terbelalak ngeri melihat kecepatan mustahil tersebut. Mereka menghunuskan senjata, siap untuk membalas. Namun, pergerakan pria berambut panjang itu jauh lebih cepat. Satu tebasan presisi. Kilatan pisaunya menyayat dua pria itu sekaligus, memicu jeritan penuh penderitaan. Tembakan membabi buta meletus. Penjaga lain mencoba menumbangkan sang penyusup, namun ia menghindari hujan peluru bagai bayangan dan melanjutkan serangannya dengan kecepatan mematikan. Jarak terpangkas dalam sekejap. Saat ia bersiap melancarkan serangan berikutnya, para penjaga yang terkapar hanya bisa gemetar, tak percaya melihat kecepatan sang pembunuh. Akal sehat para penjaga gagal memproses pembantaian kilat di depan mata mereka. Dikuasai amarah, salah satu dari mereka mengumpatnya sebagai bajingan. Namun, gertakan rendahan itu tak sedikit pun menggoyahkannya. Tanpa ampun. Tendangan maut mendarat telak di wajahnya sebelum ia bisa bereaksi. Meninggalkan musuhnya terkapar, ia merampas senjata itu, bersiap untuk melanjutkan pembantaian. Sang target berteriak panik, memerintahkan sisa pasukannya untuk membunuh si penyusup. Hujan peluru kembali menggema. Tembakan balasan mematikan. Pria berambut panjang itu menumbangkan mereka dengan akurasi dewa. Sang target mematun, merinding memikirkan bagaimana pembunuh itu bisa secepat kilat. Tanpa keraguan sedikit pun, ia terus menembak dan menembus dada penjaga malang lainnya. Di tengah lautan mayat, ia melangkah mendekati target utama. Pria berkacamata itu menjerit histeris, mencoba lari dari kematian, namun semuanya sudah terlambat. Satu tembakan mulus bersarang. Sang target pun tersungkur kaku, kehilangan nyawanya dalam sekejap mata. Dengan tatapan dingin, ia meraih botol whisky korbannya. Sebuah seringai puas mengembang saat ia memuji kualitas minuman itu, menandakan misinya telah sukses. Berdiri di antara mayat yang bergelimpangan, ia melaporkan bahwa tugasnya telah usai dan meminta tim pembersih turun tangan. Melangkah ke tepi gedung, ia menggumamkan bahwa panggilan maut lainnya telah menanti.
Matanya terpaku pada ponsel, menunggu detail dari misi berdarah selanjutnya. Layar menyalam foto target barunya terpampang jelas, dan ia mendapati bahwa wanita itu sangat